kehalalan makanan yang kita makan ya ataupun minuman. Dan alhamdulillah saya juga pernah menyampaikan materi ini beberapa di Baituna Jannatuna beberapa tahun yang lalu, mungkin 3 tahun yang lalu atau 4 tahun saya lupa. Ya alhamdulillah, jadi pas ya alhamdulillah. Tapi saya ambil temanya fikih kuliner biar ya sedikit lebih keren lah gitu ya. Tapi sebetulnya sama saja pembahasannya insya Allah. Akhwati fillah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Islam mengatur aturan yang sangat lengkap sekali, ya. Islam mengatur lengkap. Untuk apa? Untuk mengatur kehidupan kita. Ya, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, lengkap sekali dalam Islam. Nah, begitupun dengan aturan makan dan minuman kita, ya. Karena apa? Karena dan malah aturan makan dan minumnya itu diatur secara detail di dalam Islam, ya. Karena apa? Karena dua hal ini sebagai sumber kekuatan manusia, ya. Untuk apa? Ya untuk beribadah, kan kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami eh, tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Jelas di sini. Dan semua aktivitas kita kalau kita niatkan lillahi ta'ala akan menjadi ibadah. Nah, sumber kita bisa bergerak adalah makan dan minum kita. Makanya di dalam Islam diatur secara detail, ya. Supaya apa? Supaya kita beribadah, supaya kita bergerak menjalankan kegiatan kita sehari-hari dengan selamat, ya. Dan tentunya harapan kita berkah dunia akhirat, ya amin. Kemudian karena menjelang datangnya bulan Ramadan, kita tahu bahwasanya bulan Ramadan bulan yang banyak sekali fadhail atau keutamaan dan berlipat pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT. Maka dalam kajian ini juga nanti insya Allah ada sesi tanya jawab selain dari tanya jawab masalah fikih kuliner, tapi silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan tentang fikih sholat dan puasa. Yang mudah-mudahan dengan ini Ramadan kita kali ini lebih baik dari Ramadan-Ramadan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, kami ucapkan mabruk alaf mabruk ya atas miladnya Rodoh yang ke-11. Semoga bersama jamaahnya Allah mudahkan, Allah berkahkan semua programnya, Allah curahkan hidayah, keselamatan dan keistiqomahan sehingga dapat terus menjadi media dakwah ya baik di lokal sekitar Paris maupun global. Amin amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah, semoga pembahasan yang akan kita bahas ini memberikan manfaat dan pahala berlipat ganda. Bukan sekedar kita mengerti isinya, tapi yang lebih penting dari itu dapat kita amalkan sebaik-baiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saya ke materi ya. Sebentar. Ini saya lupa men-share ke Teh Yan, padahal sudah siap. Malah di-share tadi sama Ketua Baituna Jannatuna di WhatsApp grup kami. Sebentar. Bisa langsung share screen dari Ustazah? Iya, insya Allah. Langsung sekarang. Cuma maksud saya biar dibaca-baca dulu gitu kan lebih enak. Biasanya saya seperti itu. Setiap kajian di-share dulu 1 hari sebelumnya, paling lambat malamnya gitu. Sudah di-share. Jadi enak kalau sudah dibaca terlebih dahulu. Jadi nggak semuanya kadang-kadang kan waktu ya, jadi tidak bisa semuanya kita bahas. Baik, alhamdulillah. Nah, kajian kita kali ini membahas tentang fikih kuliner. Yang pertama, kita tahu dulu supaya tema kita tidak keluar dari tema fikih kuliner. Kita tahu dulu pengertian dari istilah-istilah yang menyangkut tentang fikih kuliner. Kemudian yang bagian kedua, mengapa harus halal? Mengapa kita harus menghindari makanan haram? Mengapa? Nah, jadi kalau kita tahu, kita lebih termotivasi insya Allah. Kemudian ketentuan syariat dalam kuliner yang perlu kita ketahui. Nah, ini penting sekali. Kemudian yang keempat, kriteria makanan atau minuman haram. Ada kriteria umum, ada kriteria khusus. Ya, ini penting sekali buat kita. Bukan saja yang hidup di kita, misalnya tinggal di negara minoritas, semuanya karena syariat Islam kan untuk menyeluruh, untuk muslimin seluruhnya. Kemudian yang terakhir, insya Allah ada tips dan trik ya sebagaimana tadi dari Tanya Yan ya insya Allah bagaimana kita menjaga diri kita dan keluarga kita supaya
makanan dan minuman kita terjaga dari sesuatu yang haramnya, insya Allah. Nah, teman-teman sekalian, biasanya yang namanya kita membahas fikih kuliner tuh misalnya satu-satu saja, misalnya mengapa hari ini, mengapa harus halal, mengapa kita harus menghindari makanan haram. Kajian berikutnya, kemudian ketentuan syariat Islam. Tapi kita hari ini full ya, full langsung. Jadi mohon teman-teman mungkin kalau nggak fokus sulit ya, jadi bukan sulit sih, artinya diperhatikan gitu ya, karena tema kita padat ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Kalaupun tidak cukup, nanti ada akan di-share slide teman-teman bisa mempelajari insya Allah. Ya. Ya. Kita langsung ke bagian pertama. Akhwati fillah dan Allah SWT, dimanapun kita belajar syariat Islam dimanapun, mau di komunitas Ar-Raudhah atau di komunitas Baituna Jannatuna atau di lainnya, mau di Indonesia, mau di Eropa, mau di Amerika, itu ada 3 yang wajib dipelajari oleh kaum muslimin. Setiap muslim wajib mempelajari ini. Apa? Yang pertama akidah, ilmu akidah, yaitu tentang keyakinan kita. Kemudian tentang fikih. Fikih itu adalah aturan kehidupan kita. Yang ketiga tentang akhlak. Karena apa? Karena ketiganya ini sangat terikat sekali. Ya, bagaimana kita fikih kita, ibadah kita baik juga terikat dengan akidah kita. Kalau akidah kita bagus, insya Allah ibadah kita juga bagus. Kemudian akhlak juga terikat dengan akidah dan fikih kita. Kalau akidah dan fikih kita bagus, insya Allah akhlak kita juga tercermin dalam akidah kita sehari-hari. Jadi ajaran Islam itu ini 3 ini ya, yang perlu dan yang malah wajib kita pelajari. Mudah-mudahan Majelis Ar-Raudhah ini dapat menjadi media untuk ketiga tema ini bisa kita pelajari ya. Namun tentunya syarat menuntut ilmu salah satunya adalah dengan sabar ya, dan juga tulus zaman ya, sabar dan juga panjang waktunya. Kadang-kadang kitanya kurang sabar, kadang-kadang kitanya pengennya pokoknya tema ini serp sekalian. Oh, kok belum ini ya, padahal seharusnya kita sabar dan memerlukan waktu ya. Kadang-kadang kita kepengennya sekali pertemuan semuanya sudah kita bahas, atau kita baru setahun ikut di Ar-Raudhah pengennya semua tema kita makan semuanya ya, padahal harusnya kajian atau menuntut ilmu itu di samping ada gurunya tentunya juga ada kesabaran dan juga waktunya yang lama gitu ya. Jadi menuntut ilmu itu memang harus berurutan gitu ya, berurutan dan tidak sekejap. Harus memang ada waktunya, sebulan sekali atau seminggu sekali, tapi tidak cukup setahun, tapi bisa bertahun-tahun ya, begitu. Insya Allah Ta'ala mudah-mudahan kita istiqomah, diberikan selalu kemauan untuk menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tema kita kan sekarang fikih, di antara 3 itu kita fikih ya. Nah, fikih ini ada tema-tema yang utama ya, dan yang akan kita bahas adalah fikih kuliner di sini, yang merupakan sebetulnya semuanya ibadah, tapi artinya ibadah dalam arti sempit. Dalam arti sempit kan ibadah kita suka merasa sholat aja, zakat saja, padahal makan minum kita juga ibadah, masak kita juga ibadah, semuanya juga ibadah kalau kita niatkan lillahi ta'ala. Nah, ini sekedar untuk pembukaan saja mengenai tema fikih ya. Kemudian langsung ke tema kita tentang kuliner ya. Kita tahu artinya fikih itu apa. Fikih itu artinya paham. Jadi kalau kita belajar fikih harus paham betul. Kalau nggak paham tanya, nggak usah malu. Dan kalau tanya dengan gurunya jangan mengharapkan gurunya juga tahu semua. Namanya guru kan manusia ya. Kalau saya secara pribadi kalau nggak tahu pasti mendingan saya nggak jawab ya. Saya langsung bilang mohon maaf saya nggak bisa jawab sekarang ya, karena ini fikih itu adalah sesuatu yang harus dipahami dan juga harus jelas ya jawabannya. Kemudian dan kita tahu, saya nggak usah terangkan lagi ya apa yang dipelajari dalam fikih ya. Kemudian kuliner, ini sekedar sebetulnya diambil dari bahasa asing, ini sekedar untuk lebih keren saja ya. Sebetulnya yang kita bahas adalah tentang fikih seputar makanan dan minuman ya, Masya Allah. Kemudian ini ayatnya sudah saya bacakan, yaitu tentang ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi memang kita diperintahkan oleh Allah untuk makan dan minum yang halal dan baik. Ya, apa itu halal, apa itu baik?
Nah, halal ada sesuatu yang dibolehkan. Ya, saya langsung terangkan secara syariahnya saja ya, karena waktu kita sempit. Kemudian apa saja yang boleh dimakan dan boleh diminum. Masya Allah ada cucu saya di sini hadir, Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya. Anita dan cucu saya ada di sini ya, Masya Allah. Kemudian arti thayyibah. Ya, thayyibah ada halalan, thayyibah. Nah, thayyibah ini apa maksudnya? Adalah sesuatu yang bersih, suci, caranya juga baik, yaitu thayyibah. Nah, sesuai dengan namanya, thayyibah baik ya. Itu. Bukannya Bang Thayyib ya, tapi thayyibah ya. Oke. Kemudian langsung kita mengapa kita harus halal makanan kita? Mengapa harus halal minuman kita? Dan mengapa kita harus menghindari makanan haram? Ya. Yang pertama, ya, karena dosa pertama manusia adalah memakan makanan haram. Yang kedua, sebetulnya makanan haram itu adalah langkah setan. Nanti saya jelaskan satu-satu. Yang ketiga, dengan kita memakan haram, doa kita tidak terkabul, terhalang jadinya dari kekabulan. Keempat adalah siapa yang makan haram maka menjadi santapan neraka nanti. Ya, naudzubillah. Kemudian mengapa kita menghindari makanan haram? Karena mencegah penyakit. Nah, langsung saya bahas satu-satu. Kenapa kita harus memilih makanan haram, makanan halal, maaf. Kemudian mengapa kita harus menghindari makanan haram? Ya, kita tahu halal lawannya adalah haram. Ya, kalau halal sesuatu yang boleh, yang haram sesuatu yang tidak boleh. Tapi boleh dan tidaknya berdasarkan syariat, bukan maunya kita. Ya, berdasarkan syariat. Ya, dan syariat itu adalah berdasarkan maunya Allah, bukan maunya kita. Ya, yang pertama bahwasanya kenapa kita harus menghindari makanan haram, tapi harus mengkonsumsi makanan halal. Karena dosa pertama manusia adalah mengkonsumsi makanan haram. Kita tahu cerita tentang Nabi Adam, sebagaimana banyak diceritakan di ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi dosa pertama Adam apa? Memakan sesuatu yang haram. Wa ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Padahal sudah disuruh sama Rasul sama Allah, wa kula min haitsu syi'tu fakula min haitsu syi'tuma. Makanlah semau kamu berdua makan apa aja, kecuali apa? Wala taqraba hadhihi syajarah. Kecuali jangan dekati nih pohon ini, ya. Karena apa? Fatakuna minadh dhalimin. Kalau kamu makan ini maka akan menjadi orang-orang yang zalim, ya. Tapi apa? Kemudian fawaswasa ilaihi syaitan. Kemudian syaitan membisikkan kepada Nabi Adam, suruh apa? Makan aja, makan. Ya. Kan kita tahu ini namanya syajarah al-khulud. Apa artinya khulud? Khulud, kholidah. Pernah sering dengar kata kholidah? Ada yang namanya kholidah di sini? Di Indonesia banyak nama kholidah. Apa artinya kholidah? Kholidah itu kekal, khuld kekal. Jadi nama syajarah khuld itu dari syaitan. Jadi syaitan itu bikin hoax ya untuk Ibrahim. Kalau mau ini nih makan ini, kalau mau abadi kamu hidup kamu maka makanlah ini syajaratul khuld. Ini namanya dari syaitan yang memberikan nama ini. Ya, jadi syaitan bilang kan saya lebih dulu dari kamu, udah bertahun-tahun tinggal di surga nih, ya. Saya tahu kalau intinya begitulah kasarnya. Saya tahu kalau Allah melarang pasti ada sesuatu. Nah, kenapa Allah melarang kamu makan ini? Karena pohon ini akan membuat kamu hidup selamanya. Nah, digoda, akhirnya digoda, ya. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Adam dan istrinya memakan buah ini. Jadi sehingga makanan yang haram itu adalah dosa yang pertama. Dosa yang pertama yang dikerjakan oleh manusia. Kita tahu Adam adalah bapaknya manusia. Kemudian kenapa kita juga harus menghindari makanan haram? Sebaliknya mengkonsumsi makanan halal. Kenapa? Karena tadi itu ya, syaitan sudah berjanji akan, karena sakit hati Nabi Adam lebih tinggi derajatnya daripada syaitan, kemudian diusir dari surga. Jadi syaitan itu berjanji akan menggoda
Adam dan anak cucunya. Menggoda terus. Dan ternyata godaan yang paling gampang dari mana? Dari makanan. Ya. Jadi godaan yang paling gampang dari mana? Dari makanan. Nah, ini setan selalu mewiswaskan kita dari makanan. Nah, makanya kita perlu mempelajari tema ini dan juga menghindari makanan-makanan haram. Ya. Itu. Yang ketiga, ya, akibat kita memakan haram, maka doa kita tidak dikabulkan. Ini ada hadisnya, ya, jelas sekali hadisnya, ya. Hadis riwayat Muslim, ya, sahih Muslim, ya, jelas sekali, ya. Jadi akibat kita memakan haram, maka doa kita tidak terkabul. Capek-capek kita berdoa, doa kita tidak terkabul, ya. Yang keempat, nah ini jelas sekali hadisnya. Ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min suhtin fannaru aulabi. Siapa yang dagingnya tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih pantas baginya. Nah, ini sudah ada ancaman. Siapa yang memakan atau meminum haram, maka akan menjadi santapan neraka. Ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian, ya, kemudian juga bahwasanya kita tahu sesuatu yang diharamkan oleh Allah pasti ada ilahnya atau pasti ada hikmahnya. Baik hikmahnya itu diketahui maupun ibadat maupun hikmahnya yang belum diketahui. Tapi kita sebagai orang muslim, kita tidak terpengaruh itu mau ada hikmahnya atau enggak ada hikmahnya, kita yakin pasti ada hikmahnya. Ya, kita yakin, kita thiqah bahwasanya ketentuan Allah pasti ada hikmahnya. Jadi kita harus, kalau kata Allah ini haram kita konsumsi, kita harus hindari. Ya, karena apa? Ya karena pasti apa yang Allah larang pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya. Dan salah satunya adalah terhindar dari penyakit. Ya, ini silakan teman-teman nanti baca ya dalilnya, karena kita supaya tema yang mengenai kriteria makanan haram bisa kita pelajari. Ya, oke. Itu kenapa kita perlu menghindari makanan-makanan haram. Dan ternyata ancamannya sangat berat sekali, ya sangat berat sekali. Yang pertama tadi itu, ya merupakan dosa yang pertama. Kemudian makanan haram itu merupakan godaan syaitan, ya. Dan selalu syaitan paling gampang menggoda dari situ, dari makanan. Yang ketiga apa tadi? Masih ingat? Barusan kita pelajari yang ketiga apa? Ya, barusan sudah lupa. Yang ketiga apa? Ya, yang ketiga doa kita tidak terkabul. Yang keempat, dengan makanan haram, maka tubuh kita menjadi santapan neraka. Naudzubillah. Dan yang terakhir, pasti ada hikmahnya. Apa yang diharamkan Allah. Salah satunya adalah kalau kita memakan makanan haram, makanan halal, maka akan mencegah penyakit. Ya, itu kenapa kita harus mengkonsumsi makanan halal dan harus menghindari makanan haram. Kemudian, ini penting pembahasan selanjutnya, yaitu ketentuan syariat dalam fikih kuliner yang perlu kita ketahui. Apa saja ketentuannya? Yang pertama, halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Ya, halal jauh lebih banyak dari yang haram. Ya, coba teman-teman sekarang berapa jenis makanan di depan mata yang dihidangkan oleh tuan rumah atau yang dibawa oleh para akhwat, berapa itu? Banyak sekali Ustazah, Masya Saya Allah. sudah bisa membayangkan walaupun nggak bisa makan. Ya, itulah kelebihan orang-orang Indonesia ya, setiap pertemuan pasti Insya Allah di lain kesempatan ya, Ustazah hadir di sini offline bersama kami, Insya Allah Ustazah. Insya Allah, amin amin ya Rob. Amin, Amin ya Rob. Jadi bisa kita lihat di situ. Ya dari yang di meja kita saja sudah berapa jumlahnya. Jadi yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Ya. Kemudian ketentuan yang kedua, halal haram tidak disembunyikan. Ya, artinya apa? Sebetulnya mudah. Nih langsung saya ke sini ya. Ya, sebetulnya mudah kita untuk mengenali makanan haram dan makanan haram dan halal. Itu harus kita rubah mindset kita. Kadang-kadang kita mentang-mentang tinggal di Eropa selalu kita bilang sulit. Nah, sebetulnya untuk mengenali makanan halal dan haram itu sangatlah mudah. Karena apa? Udah janji Allah. Dan janji Allah, inna wa'adallahil haq, kata Allah. Janji Allah pasti hak. Apa hak? Pasti benar, ya. Kalau saya janji jam 10 datang jam 11 bisa jadi, ya. Tapi kalau Allah sudah janji, pasti, ya. Pasti. Apa janji Allah? Innal halala bayyin.
sesuatu yang halal itu sungguh ada inna lagi ya. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Oh maaf kurang ye ya. Sesungguhnya yang halal sudah jelas. Wal haramu bayyin, dan yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Tapi di antara halal dan haram ada sesuatu yang syubhat, yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Jadi jelas dari ayat ini bahwasanya kita mengenali makanan haram itu mudah, apalagi makanan halal. Mudah sekali. Jadi jangan sampai kita merasa sulit, sebetulnya mudah. Tinggal kita mau atau tidaknya mengkonsumsi makanan halal dan menghindari makanan halal. Jelas di sini ayatnya, ya, innal halal bayyin, yang sesuatu yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin, tapi di antara keduanya ada sesuatu yang syubhat, yang masih samar-samar. Tapi bagaimana? Bisa juga kita bisa mengetahui ilmunya dengan apa? Walaupun itu syubhat, kita alhamdulillah mempunyai para ulama, para fuqaha. Kan di sini disebutnya la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Bahwasanya umur mutasyabiha, sesuatu yang samar-samar tadi, perkara yang samar itu tidak diketahui oleh banyak orang. Ya. Dan memang hanya beberapa orang saja. Ya, coba dihitung di antara kita. Siapa yang paling tahu tentang syariat Islam? Ya, mungkin dari 10, dari 100 satu misalnya. Nah, begitu pula dengan para ulama. Makanya Allah mengatakan la ya'lamuhunna katsir. Enggak banyak yang tahu. Ya, tapi dengan adanya mereka kita jadi bisa tahu makanan-makanan yang syubhat itu. Ya, jadi sebetulnya kita dapat sangat mudah, sekali lagi, dapat sangat mudah mengenali makanan haram dan halal dimanapun kita berada, ya, mau di Indonesia yang mayoritas Muslim maupun tempat tinggal, misalnya saya di Jerman, teman-teman di Paris, ya, itu sangat mudah insya Allah mengenali, ya. Jadi itu harus kita ganti mindset kita, bahwasanya makanan halal dan haram mudah sekali dikenali. Kalaupun ada yang syubhat, kita bisa nanya, ya. Fas'alu ahla dzikr, kata ya, kita disuruh tanya kepada orang yang ahli dzikir. Maksudnya ahli dzikir itu apa? Yang mempunyai ilmu, ya. Kemudian ketentuannya apalagi yang perlu kita ketahui, karena kita sekarang belajar tentang fikih kuliner. Perlu apalagi yang kita ketahui, yaitu mengenal yang haram berarti mengenal yang halal. Sekali lagi, mengenal yang haram berarti mengenal yang halal. Maka sangat mudah kita umat Islam mengenali makanan halal dan haram, yaitu dengan mengenal ketentuan yang atau kriteria makanan haram dulu. Dengan kita tahu kriteria atau ketentuan makanan haram, maka otomatis kita pun tahu makanan halal, insya Allah. Makanya ini nanti akan kita bahas tentang kriteria makanan haram, bukan kriteria makanan halal yang kita bahas, tapi kriteria makanan haram. Karena dengan kita mempelajari kriteria makanan haram, maka kita akan tahu kriteria makanan halal, dan insya Allah mudah sebagaimana janji Allah dalam ayat tadi. Kemudian kan tadi dalam ayat itu Allah mengatakan di antara halal dan haram itu ada syubhat, ada yang samar-samar. Tapi syubhat itu tergantung, subjektif, artinya tergantung orangnya. Tergantung kita tahu atau tidaknya seseorang atas kejelasan halal haramnya. Karena itu kita harus bertanya kepada ahlinya, para ulama, ya, sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kalau nggak tahu. Ya, kepada siapa? Kepada orang yang tahu. Ya, jadi seperti itu. Jadi sebetulnya mudah. Allah sudah mengatakan yang halal bayyin, jelas, yang haram bayyin. Kalau nggak tahu, ragu-ragu tanya. Nah, gitu ya. Jadi sebetulnya mudah kita mengenali makanan halal dan haram. Tinggal kitanya, ya. Hidup itu pilihan, tinggal kita memilih. Ya. Kemudian apalagi ketentuannya, ya, dalam fikih kuliner yang harus kita ketahui. Dalam penetapan halal dan haram kadang terdapat ikhtilaf. Apa itu ikhtilaf? Ada yang tahu? Apa itu ikhtilaf? Silahkan. Ada yang tahu apa itu ikhtilaf? Perbedaan pendapat, Ustazah? Betul. Perbedaan pendapat, tapi ikhtilaf itu perbedaan pendapat yang berdasarkan dalil. Bukan beda-beda aja.
Bisa jadi saya beda sama Teh Yan pendapat, tapi belum tentu kita punya dalil ya misalnya. Taunya pokoknya gue bilang gini, lu ya, misalnya seperti itu, tapi tanpa dalil. Tapi kalau ikhtilaf itu ada dalilnya, ada dalil, keduanya dalilnya jelas, tapi tetap saja ada ikhtilaf. Nah, jadi perlu kita ketahui di sini, jadi supaya kita nggak aneh kalau misalnya menemukan kok kata dia A, kata dia B, misalnya kata ulama ini A, kata ulama kata ulama yang satu B misalnya, itu wajar saja kalau ada perbedaan, tapi harus diingat perbedaannya itu sangat 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 sedikit. Tetap kesepakatannya itu yang paling banyak. Karena kadang kita suka pikiran kita, bingung nih kata dia ini, padahal perbedaannya sedikit, ya jauh daripada kesepakatan para ulama. Ya, karena itu kita perlu tahu kriteria makanan haram. Ya, oke. Nah, misalnya begini dalam penetapan, misalnya maaf, ini waktu itu saya pakai apa dalil ini, saya waktu itu kajian saya pakai hadis ini karena di Indonesia waktu itu lagi rame-ramenya, maaf ya, urinnya unta waktu itu ya. Jadi saya pakai ini. Jadi ada mengatakan gini-gini, sebetulnya yang membolehkan hanya mazhab Hambali. Yang tidak membolehkan itu ada 3, malah lebih mayoritas. Istilahnya artinya tetap ada perbedaan ya. Walaupun perbedaannya sangat sedikit dibandingkan kesepakatannya. Ya, jadi jangan kaget kalau ada perbedaan ya. Karena kan kita suka kagetan ya. Jadi jangan kaget kalau ada perbedaan. Kemudian, nah ini penting sekali ya. Tema yang paling penting, subtema kita di hari ini yang paling penting ini, kriteria makanan dan minuman haram. Masih semangat? Masih mau lanjut? Ya. Lanjut Ustazah. Alhamdulillah. Tadi ingat ketentuan dalam fikih kuliner. Apa itu? Mengenal yang haram berarti mengenal yang halal. Yang halal. Ya. Karena itu akan mudah kita mengenali makanan haram kalau kita mengenali dulu kriteria makanan yang haram. Gitu, ya. Nah, kenapa harus ada kriteria makanan haram? Kenapa? Kenapa para ulama ini ulama ya yang menyusun, bukan saya, ya. Ulama yang menyusun kriteria ini. Kenapa harus ada kriteria ini? Karena Al-Qur'an dan As-Sunnah atau hadis itu kita tahu makanan kita yang di meja saja teman-teman berapa jenis makanan itu ya. Belum yang manisnya, belum yang asinnya ya, belum yang seger-segernya, belum yang padatnya, belum yang cairnya. Udah banyak sekali itu. Apa namanya? Beragam makanan kita ibu-ibu pokoknya akrab lah dengan makanannya. Nah, kalau apalagi kita juga tiap hari emang kerjaan kita masak jadi akrab ya. Nah, sementara makanan dan minuman itu jauh banyak ragamnya. Jauh banyak ragamnya ya. Sementara Al-Qur'an dan As-Sunnah itu terbatas ya. Karena itulah diperlukan kriteria. Jangan-jangan kalau misalnya tanpa kriteria nanti ada muslim yang bilang ini halal, nggak ada kok di dalam Al-Qur'an, nggak disebut haram ya. Oh ini haram apa namanya karena ada di dalam Al-Quran jelas. Tapi sering kita ini halal karena nggak ada dalam Al-Quran. Padahal tidak semua. Bayangkan, apakah ada misalnya oncom di dalam Al-Quran? Nggak ada. Apakah ada apa kue yang ada di situ? Misalnya Putri Ayu atau apalah gitu makanan, ya kue lapis atau apalah ketupat atau nasi aja udah macam-macam itu ya. Kita ada nasi kuning, nasi uduk, apalagi itu nasi aja udah macam-macam ya. Belum berbentuk apa namanya lontong aja macam-macam, ada lontong, ada ketupat, ada apa lagi gitu ya. Sate aja macam-macam, sate Padang, sate udahlah ya. Pokoknya jumlahnya banyak sekali, sayur aja banyak, sayur ini, sayur lodeh, sayur asem, walaupun mungkin nggak pakai melinjo, pokoknya enak aja lah kalau kita apa makan. Dan sayur asem aja macam-macam, sayur asem Betawi beda, sayur asem Sunda beda ya. Kalau saya orang Betawi ya asli ya. Kalau saya orang Sunda misalnya agak lebih manis, itu beda ya. Sayur asem aja jenisnya bisa beda-beda. Sayur opor aja bisa beda-beda ya. Kalau Lebaran kita open house ke sini ke sana ya, kita berkunjung ke teman-teman kita yang open house ya, itu beda-beda. Padahal judulnya opor, ya. Tapi tetap aja beda opor ini, opor itu ya. Artinya banyak sekali jenis makanan, nggak mungkin ditampung di Al-Quran. Kita tahu Al-Quran jumlah ayatnya berapa?
Jumlah ayatnya berapa Al-Quran? Ayat. Ada berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? Jumlah Ya, ayat. Anita, mau jawab? Sekitar 1.400. Enam, yang 6666 Ustazah. Iya. 6.696 Yang kita tahu dalam ayat. yang kita tahu 6.666 ayat. Tapi itu masih ada sedikit juga ikhtilaf di antara ulama. Jadi pokoknya 6.000 sekian, ya. Dan seperti surat Al-Fatihah kan ada yang mengatakan Bismillah itu ayat dari Al-Quran. Sementara ulama yang lain mengatakan bukan termasuk surat Al-Fatihah. Jadi artinya 6.000 sekian. Ayat Al-Quran cuma 6.000 sekian. Sementara makanan yang kita konsumsi berapa jumlahnya? Ya, Masya Allah. Ya, jutaan mungkin ya. Makanya perlu ada kriteria. Ya, kriteria itu maksudnya ini loh. Jadi nggak harus kita cari-cari dalam Al-Quran. Oh, ini misalnya maaf ya, kalau apa yang makanan kita dari darah itu apa namanya sering dijual? Apa tuh marus ya misalnya. Marus halal nggak ada kok di dalam Al-Quran misalnya ya. Nah ini salah satu contohnya dia haram ya. Marus itu haram kita konsumsi ya, tapi tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa kita tahu itu haram? Karena ada kriteria daripada para ulama. Apa saja makanan yang haram. Sekali lagi kalau kita mau mengenal makanan halal, maka kita mengenal dulu kriteria makanan yang haram. Apa itu kriterianya? Maaf ini nggak pas betulnya ada garis apa namanya? Ada garis-garisnya tapi pas dibuat kok nggak muncul garisnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini kriteria makanan haram. Ya, saya ambil dari buku beliau. Ini ya, buku beliau saya ambil. Oh, nggak kelihatan ya. Oh, maaf saya kok backgroundnya pakai background kajian tahsin baru enggak. Jadi nggak kelihatan. Ya mohon maaf ya. Apa saya sebentar saya rubah dulu background saya sebentar ya. Mohon sabar, ini ujian sebentar ya. Oke. Oh, sebentar saya peragakan dulu. Supaya backgroundnya bisa ganti. Subhanallah. Baru enggak. Ya, nah saya ambil dari ini, dari buku ini, ya, bagan itu. Alhamdulillah dibuatkan bagannya baru, ya karena di bukunya kan agak buram, tidak jelas, ya. Cuma sayangnya pas muncul di sini garis penghubungnya nggak ada, ya. Oke. Nah kriteria makanan haram itu yang pertama ada kriteria haram karena zatnya. Apa itu zatnya? Ya zatnya barangnya. Ada juga dia zatnya tuh halal tapi sumbernya tidak halal. Jadi haram. Jadi ada dua, ada zatnya, ada sumbernya, ya. Bisa jadi makanannya sih halal, nasi uduk, ya. Tapi nyuri misalnya, ya. Halal sih, Masya Allah sedekah ke orang-orang miskin malah ya. Atau buka puasa, menyediakan buka puasa, tapi caranya dengan apa? Dengan korupsi misalnya dananya, ya. Nah, itu menjadikan haram makanannya walaupun tadinya halal jadi haram. Ya, karena dia mengkonsumsi atau memberikan orang lain yang bukan haknya, ya, bukan hak miliknya. Nah, yang akan kita pelajari ini yang menyangkut tentang fikih ini, tentang zatnya. Nah, apa itu kriteria makanan haram dari zatnya? Ada umum, ada khusus. Maksudnya apa? Umum itu semua benda atau semua makanan dan minuman yang dianggap haram. Apa saja kriterianya? Yang khusus ini khusus untuk hewan, maksudnya gitu. Kalau umum selain hewan, kalau khusus khusus untuk hewan, ya. Karena ini penting nih hewan ya. Masya Allah ya kita alhamdulillah dengan ini mudah-mudahan jadi kita tambah ilmu. Kemudian kriteria makanan haram karena zatnya yang umum apa saja? Sebabnya apa? Kenapa dia jadi haram? Sebabnya pertama karena najis.
Yang kedua karena memabukkan. Ini perlu nih saya jelaskan. Nanti kita anggap semua alkohol mabuk, ya. Yang ketiga karena ada mudaratnya. Apa itu mudaratnya? Karena ada bahaya di dalamnya, kandungan bahaya di dalamnya. Jadi makanan haram kalau dilihat dari zatnya, dari bendanya, yang umum selain hewan, kenapa dia haram? Karena najis. Yang pertama, yang kedua karena memabukkan, yang ketiga karena mudarat. Nanti saya jelaskan satu-satu. Ya, yang kedua khusus untuk hewan. Kenapa hewan itu diharamkan? Ya, pertama karena memang di dalam Al-Quran jelas terdapat nama-nama hewan tersebut. Yang kedua karena matinya karena bukan karena sembelihan tapi bangkai, ya. Yang ketiga hewan yang bercakar atau bertaring, nah itu juga haram. Kemudian kenapa dia jadi haram hewannya? Karena hewan-hewan tersebut dilarang membunuh. Yang keempat, kenapa hewan itu jadi haram? Karena sebaliknya, kalau tadi dilarang membunuh, yang ini malah diperintahkan untuk membunuh. Nah, apa saja nanti kita pelajari. Kemudian kriteria yang terakhir dari hewan yang haram adalah khaba'ith. Apa itu khaba'ith? Yang jijik, itu khaba'ith. Ya, gitu. Kita kalau ngomong khaba'ith ingat doa mau ke WC ya. Sebetulnya itu artinya beda ya. Oke, itulah bahasa Arab. Tulisannya hurufnya sama, cuma karena harokatnya beda artinya bisa beda ya. Mungkin karena itulah bahasa Arab menjadi bahasa kitab agama terakhir ya. Oke. Tadi saya bilang bahwasanya kriteria zat yang kita pelajari ya, bukan sumbernya ya. Ini yang kita pelajari, zatnya, bukan sumbernya. Kalau bahasa Arab zat itu zat pakai zal ya, maka saya bilangnya zat. Kriteria zatnya, barangnya. Ada umum, ada khusus. Umum selain hewan, khusus hewan ya. Selain hewan, kenapa dia jadi haram? Yang pertama karena najis. Ya. Kenapa? Apa itu najis? Selama benda itu najis atau terkontaminasi dengan najis, maka haram dimakan. Baik dia najis atau kemasukan maksudnya. Kemasukan barang najis, maka akan jadi haram dimakan atau diminum. Apa itu najis? Benda yang dihukumkan najis oleh Al-Quran dan hadis. Tapi kita harus ingat najis belum tentu kotor. Ya, dan kotor belum tentu najis. Ingat debu? Debu kira-kira najis bukan? Bukan. Bisa nggak kita tayamum dengan debu, dengan tanah? Bisa nggak? Bisa kan? Tapi mau nggak kita, kan katanya bersih, taruh tanah di muka kita, mau nggak? Nggak mau kan? Ya, kenapa? Karena walaupun suci, terasa kotor, nggak mau kita taruh itu ya. Kita tayamum karena darurat saja, ya kan? Nah, itu kriteria umum. Ya, sekarang kita langsung ke kriteria pertama dari makanan haram yang termasuk selain hewannya. Apa itu benda najis? Kan tadi kriteria pertama adalah barang atau zatnya najis. Apa saja yang termasuk najis? Ya, ya. Nanti pakai kuis ini ya, supaya diperhatikan. Ya, oke. Yang pertama apa saja yang najis? Yang pertama darah, yang kedua nanah, yang ketiga muntah, yang ketiga madhi dan wadi. Apa tuh madhi wadi? Kalau cairan sebelum keluar mani dan juga keputihan itu najis. Beda dengan mani. Mani itu tidak najis. Ya. Memang ada perbedaan, ada ulama mengatakan najis atau tidak najis, tapi jumhur mengatakan bahwasanya mayoritas ulama mengatakan tidak najis mani. Tapi kalau mazi dan wadi adalah najis. Kemudian apalagi yang najis? Maaf, urin atau air kencing, ya. Kemudian tinja. Nah, itu najis jelas ya, najis, ya. Nah, yang pertama darah, ya. Kenapa darah itu najis? Darah itu tidak hanya darah hewan, darah manusia juga najis, ya. Sebagaimana firman Allah, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah." Innama harrama 'alaikumul maitah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai. Maitah bangkai, udah masuk ke bahasa Indonesia mati, ya. Kemudian wad-dama dan juga darah.
walahmal khinzir, dan juga daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Nah, ini kriteria yang disebutkan di ayat ini hewan. Tapi bukan berarti darah hewan saja yang najis, tapi juga darah manusia. Dari ayat ini bisa kita ketentuan dari ayat ini. Pertama, hati kita terbuat isinya darah bukan? Hati, jantung, dan limpa. Hati darah. Itu kan termasuk najis karena apa? Karena terbuat dari darah. Tapi bukan berbentuk darah yang mengalir, ya kan? Ya jantung begitu, ya. Walaupun ada darah di dalamnya, tidak berbentuk darah mengalir, ya. Berbeda dengan marus, berbeda dengan lawar. Lawar apa yang orang Jogja pasti tahu ini. Lawar juga makanan yang lawar apa ya? Kayaknya makanan yang dari darah, ya. Kemudian juga apa saja, ada sosis darah, ada nggak? Ada, ya. Tapi mungkin kita belum ketemu, saya juga belum ketemu, tapi ada gitu, ya. Lawar itu diperjualbelikan di Jogja. Marus juga di daerah-daerah bukan hanya Jogja, tapi kalau lawar terkenal itu di Jogja, ya. Dan sejenisnya lah, semua makanan, minuman yang ada darahnya itu haram. Nah, makanan ini hukumnya haram. Karena apa? Karena terbuat dari darah. Darahnya yang mengalir. Karena darahnya itu mengalir, keluar dari tubuh hewan. Walaupun baru dimakan setelah menggumpal. Dan setelah dimasak, akhirnya darahnya menggumpal kan. Walaupun dimakannya setelah menggumpal, tetap haram. Kenapa? Karena keharaman darahnya. Ya, keharaman darah ini berlaku jika dimakan dan diminum. Kalau belum dimakan dan diminum sekedar najis. Tapi setelah dimakan dan minum jadi haram. Ya, paham kan maksudnya? Jadi kalau darah saja ya najis, tapi kalau sudah dimakan dan minum jadi haram. Ya. Kemudian beda dengan hati, jantung, dan limpa. Nah itu kan walaupun dia tidak berbentuk darah, ya kan apa namanya, marus itu dari jantung ya, atau dari apa? Dari limpa terbuat marus. Pokoknya darah lah gitu ya. Ya semua yang sumbernya dari darah maka akan haram. Walaupun saat kita konsumsi sudah tidak mengalir lagi karena sudah dimasak jadi padat gitu kan ya. Nah itu tetap haram. Yang kedua, tapi berbeda dengan kalau kita menerima transfusi darah. Meskipun darah itu najis, hukumnya halal. Kenapa? Karena proses transfusi darah tidak berlangsung dengan cara memakan. Tadi saya bilang akan menjadi haram kalau dimakan dan minum. Sementara transfusi darah prosesnya tidak dimakan dan minum, walaupun akan masuk ke tubuh kita. Tapi lewat apa? Lewat selang, lewat jarum suntik. Jadi beda. Nah, karena itu transfusi darah itu boleh mubah karena tidak dimakan dan tidak diminum. Jelas ya? Oke. Jadi beda dengan makanan yang tadi. Kenapa haram? Walaupun kita buat banyak, kalau kita nggak makan nggak jadi haram. Ya, gitu. Ya. Nah, setelah dimakan jadi haram. Nah, sementara transfusi darah berbeda caranya, ya. Gitu. Kemudian seorang muslim diharamkan meminum darah yang merupakan benda najis meskipun niatnya untuk pengobatan. Jelas? Walaupun niatnya untuk obat, tetap darah itu akan haram. Selama masih ada obat yang lain yang tidak kalah ampuh insya Allah. Yang penting kita cari dulu yang halal. Kalau ada yang halal, kenapa kita pilih yang haram? Ya, jadi Allah sudah sediakan barang yang bagus, kenapa kita pilihnya barang yang jelek? Ya, bahkan barang yang menjijikkan. Ya, jadi untuk obat-obatan pun haram hukumnya darah. Ya, itu yang pertama. Ya, kriteria kedua. Jadi tadi saya contohnya darah, kan tadi benda najis banyak ya, darah, nanah, muntah. Tapi karena yang sering dikonsumsi untuk makanan, kan kita judulnya makanan nih, kuliner. Kita judulnya kan kuliner. Jadi yang kita bahas yang tentang kuliner saja. Nah, yang sering dipakai, kan nggak ada orang yang maaf ya, yang makan tinja misalnya, kan nggak ada ya. Makanya yang saya fokuskan di sini darah ya. Kemudian kriteria yang kedua adalah memabukkan.
Memabukkan di sini adalah di dalam Al-Quran khomer namanya. Bukan alkohol, khomer. Jadi maksudnya kriteria kedua ini memabukkan apa? Segala benda yang dikonsumsi, baik itu makanan, baik itu minuman, baik itu dihirup ataupun dihisap yang memabukkan. Nanti kalau kita bilang alkohol, ingatan kita cuma minum saja. Ya, itu. Apa itu memabukkan? Kalau hilangnya akal. Mau sedikit banyak jadi hilang akalnya. Ya, jadi apa namanya kalau kita bilang mabuk lah, ya. Kemudian khomer. Khomer itu memabukkan. Baik itu diminum, dimakan, dihisap, disuntik. Itu namanya khomer. Tapi alkohol bukan tidak setiap alkohol itu khomer. Ini harus kita tahu. Tidak semua alkohol itu khomer. Tapi tidak semua khomer itu mengandung alkohol. Sekali lagi, khomer tidak harus berbentuk alkohol, tidak harus haram. Ya, nanti akan saya jelaskan di bawahnya. Langsung kita ke bawahnya aja ya. Nah, ini jelas. Khomer di sini ya, khomer atau mabuk berbeda dengan pusing, berbeda dengan sakit perut, ya, berbeda dengan mabuk duren. Jangan kita anggap mabuk duren itu mabuk lain, coba bahasa kita aja, mabuk duren, mabuk perjalanan. Yang dimaksud khomer ini mabuk karena benda-benda haram itu, ya. Jelas ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khomru. Nah, di situ bilangnya khomer. Ya. Rijsun min amali syaitan. Jadi di situ di ayatnya bilangnya khomer. Ya, yang memabukkan. Jadi ilah itu artinya sebab. Sebab pengharamannya karena apa? Karena khomer. Karena memabukkan. Nah, ini banyak ayat-ayatnya. Nah, jelas bahwasanya wujud khomer yang memabukkan itu, baik itu beralkohol maupun non-alkohol. Yang penting memabukkan. Ya, contohnya di sini. Etanol. Etanol ada alkoholnya enggak? Ada. Tapi alkoholnya belum tentu khomer. Misalnya nasi kita. Makanan kita nasi, ketan, banyak nggak alkohol? Ada nggak alkoholnya? Ada. Tapi apa mau kita bilang nasi itu haram? Ya. Nanti kita demo ya nasi itu haram. Ya. Nasi itu ada alkoholnya tapi tidak memabukkan. Kecuali misalnya ketan. Ketan juga banyak alkoholnya tapi tidak memabukkan. Ya. Apalagi sayuran-sayuran yang kita makan juga ada alkoholnya. Ya. Misalnya wortel itu ada alkoholnya. Ada di sini teman-teman di antara yang hadir yang belajar tentang gizi. Yang belajar tentang gizi ada? Nah, itu di situ ada ternyata nasi kita, ketan kita, bahkan sayuran dan buah-buahan kita juga mengandung alkohol tapi bukan memabukkan, ya. Kemudian itu mengenai alkohol, mengenai khomer. Jadi khomer kriterianya apa? Pokoknya memabukkan. Ya. Pokoknya memabukkan, mau dia alkohol atau bukan alkohol. Jadi intinya apa? Yang mengandung alkohol belum tentu memabukkan. Sebaliknya, yang selain alkohol belum tentu tidak memabukkan. Misalnya apa? Misalnya narkotika. Ya, itu kan cuma apa caranya saya nggak tahu, dihisap atau apa, nggak tahu ya. Pokoknya, tapi akibatnya kalau mengkonsumsi mabuk nggak? Mabuk, hilang akal. Nah, itu haram. Jadi makanya bisa dengan cara diminum, bisa dengan cara dimakan, bisa dengan cara dihisap, bisa dengan cara disuntik. Pokoknya sesuatu yang memabukkan itu menjadi haram baik sedikit atau banyak. Ya, begitu. Dan tentunya harus ada tesnya. Ya, gitu. Ya, tentu diutamakan adalah non-muslim ya, yang belum pernah mabuk ya. Kalau non-muslim yang saya bilangnya non-muslim ya, khawatir ada yang protes kalau saya bilang kafir ya, non-muslim aja ya. Ya, kalau non-muslim yang terbiasa khomer mungkin satu atau berapa persen nggak memabukkan. Tapi yang kita tes adalah yang betul-betul tidak pernah meminum yang memabukkan. Kriteria kedua adalah mudarat. Apa itu mudarat? Merusak tubuh. Sebab kita makan haram, sebab kita memakan makanan itu maka akan jadi sakit atau berbahaya. Ya.
Jadi bisa jadi makanan itu akan menimbulkan penyakit atau akan mematikan. Ya, ini ada dalilnya. Allah SWT mengatakan wala taqtulu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Maksudnya apa? Ya jangan kita termasuk makanan, jangan kita memakan makanan yang akan membuat kita berpenyakit. Ya ini perintah dari Allah. Kemudian wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Membunuh diri bukan berarti harus membunuh diri dengan gantung dan sebagainya. Dengan memilih makanan yang salah juga berarti kita membunuh diri kita sendiri. Ya, jadi sesuatu yang mudarat itu bisa saat itu mati, bisa jadi pelan-pelan matinya, ya, gitu. Nah, seperti ini racun bisa jadi langsung mati, ya. Paku, makan paku, ada nggak yang makan paku, ya? Mungkin untuk paku itu pasti juga membuat doror, ya, membuat doror, membuat mudarat, ya, membuat bahaya. Nah, makanan kadaluarsa, ya. Kemudian formalin buat apa tuh formalin? Buat mayat, ya. Itu dipakai itu buat makanan banyak, ya. Betul nggak? Yang makanan-makanan dijual tuh banyak juga dimasukin formalin, kan itu bahaya, ya. Itu. Cuma berbeda dengan tadi kriteria pertama dan kedua. Yang jelas keharumannya. Apa itu kriteria pertama dan kedua? Di sini. Ya. Kriteria maaf kalau saya buru-buru, ya. Kriteria mabuk dengan kriteria najis semua bilang haram. Sesuatu yang mabuk pasti haram. Sesuatu yang najis pasti haram kalau dimakan dan minum, ya. Ingat ya, najis akan haram kalau dimakan dan minum. Ya, itu semua bilang haram. Oh, pasti bir haram, semua bilang gitu. Tapi kriteria yang ketiga ini mudarat. Itu banyak sekali perbedaan. Tidak semua bilang ini adalah haram walaupun bahaya. Misalnya apa? Misalnya rokok. Ya. Rokok itu bahaya sekali. Rokok zaman dulu sama rokok zaman sekarang beda. Tuh, banyak sekali. Ternyata tuh, ya. Apa yang ada dalam rokok? Ternyata di situ ada bahan cat, ada nikotin yang buat serangga, yang buat membunuh serangga. Ada di dalamnya apa? Ada apa tuh istilahnya yang saya nggak tahu tuh, ya. Saya sekedar ngambil aja, ya. Itu semuanya bahaya semua, bisa dilihat teman-teman. Bahkan ada amonia untuk pembersih toilet dimasukin ke rokok, ya. Ini akibatnya ini. Ya memang mungkin sekarang enggak, tapi pelan-pelan akan membunuh. Nah, makanya saya bilang kriteria yang pertama, ya kriteria pertama dan kedua yaitu najis dan memabukkan, semua sepakat itu haram. Tapi yang ketiga ini belum tentu semua sepakat, ya. Gitu. Apalagi rokok. Wah, nanti diprotes saya sama perokok, ya. Padahal ini masya Allah mudaratnya banyak sekali rokok itu, ya. Begitu pula kita mungkin makanan kadaluarsa juga itu kan mudaratnya ada juga. Jadi mungkin kita harus sebagai ibu terutama harus lebih perhatikan expirednya, ya. Oke. Kemudian jadi karena itu kriteria yang ketiga banyak perbedaan, ya, di antara kita. Beda dengan kriteria yang pertama tadi najis dan memabukkan. Kemudian kriteria khusus. Tadi kan kriteria umum. Ini kriteria khusus untuk hewan. Waktunya ada tinggal berapa menit? Takutnya nanti tanya jawab nggak ada. Iya, kurang lebih 10 menit lagi insya Allah Ustazah. 10 menit untuk materi, oke. Siap. Materi ya, nanti kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab insya Allah. Nah, tolong diingatkan ya, biasanya kalau udah ngomong itu lupa. Ya. Oke, kriteria khusus. Sekarang khusus untuk hewan. Apa yang haram? Hewan-hewan apa saja yang haram kita konsumsi? Yang pertama eksplisit diharamkan. Artinya apa? Memang sudah jelas di dalam tertulis di dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya. Yang kedua karena sebab bangkai. Matinya bukan karena disembelih tapi mati sendiri. Ya, bangkai. Yang ketiga hewan yang bercakar dan bertaring. Yang keempat hewan yang dilarang membunuhnya. Yang kelima malah diperintahkan membunuhnya juga haram dimakan. Yang keenam khaba'ith, yang jijik kita melihatnya. Ya. Yang jelas-jelas di dalam Al-Quran itu atau di dalam hadis itu ada 3. Babi ada di dalam Al-Quran.
hurrimat alaikumul maitata waddamal walahmal khinzir. Tadi saya bacakan. Di sini dijelaskan diharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging babi. Oh, nanti ada yang, oh dagingnya saja ternyata haram. Karena di sini tulisannya kan lahmul khinzir. Kesepakatan ulama, yang namanya babi, mau tulangnya, mau buntutnya, mau apa aja lah yang di dalam babi, itu haram. Walaupun di dalam Al-Quran tulisannya cuma daging. Ya, ini namanya apa ya kalau bahasa kita? Bahasanya kalau yang belajar Al-Quran ada. Jadi istilah itu tapi artinya mencakup keseluruhan. Ya, saya nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa ya. Apa namanya? Kita dulu belajar kan belajar tata bahasa ya, bahasa Indonesia. Ya. Oke, itu di dalam Al-Quran. Yang terdapat adalah babi. Babi satu-satunya hewan yang tercantum keharamannya di dalam Al-Quran. Hewan yang lain enggak. Yang kedua anjing. Anjing nggak ada dalam Al-Quran tapi ada dalam hadis. Tapi harus diingat bahwasanya hadis fungsinya untuk menerangkan ayat-ayat di dalam Al-Quran atau hukum-hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Jadi sebetulnya kedudukan hukumnya sama. Cuma tentunya kalau di dalam Al-Quran lebih berat. Makanya keharaman daging babi, mengkonsumsi babi itu lebih berat daripada anjing. Ya, karena anjing itu melalui hadis. Tapi keduanya haram. Ya, keduanya haram. Ya, baik babi ataupun anjing, bahkan jelas ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya, yang ketiga keledai. Apa tuh keledai? Keledai, ya, keledai kayak kuda itu kan ya. Nah, itu keledai. Itu jelas ada hadisnya. Rasulullah mengharamkan daging keledai. Di Indonesia ada keledai nggak ya? Saya tahunya kuda di Indonesia, nggak ketemu keledai. Ada di Flores katanya Oh, di Ustazah. Flores ada. Oh, Masya Allah. Saya nggak pernah lihat keledai kecuali di kebun binatang. Ya. Nah, waktu saya di negeri Arab, ya Alhamdulillah kebetulan Allah izinkan saya belajar di negeri Arab, di Syria tepatnya. Saya sering melihat keledai, tapi di Indonesia nggak pernah lihat keledai. Nah, itu haram dimakan dagingnya. Jadi cuma untuk apa? Cuma untuk kalau orang Arab tuh untuk kan kuat itu keledai. Untuk transportasi butuh barang-barang gitu ya, barang untuk pertanian juga gitu, tapi nggak boleh dimakan ya gitu. Apa ada manfaatnya? Ada. Dan semua apa yang diciptakan Allah, baik itu maka baik benda hidup, benda mati, sebenarnya tujuannya untuk manusia. Ya, sebenarnya semua tujuannya untuk manusia. Ya, walaupun tidak bisa dimakan, keledai bermanfaat untuk manusia. Ya, semua. Kenapa? Karena kita yang diwasiatkan sebagai khalifah di muka bumi. Makanya semuanya untuk manusia sebetulnya. Kemudian, nah ini ada hadisnya juga, hadis yang kedua, ya, bahwasanya apa namanya tentang keledai, ya, keledai. Kemudian kriteria khusus hewan yang kedua yaitu bangkai. Jelas ya, kalau bangkai, pokoknya yang mati begitu saja itu apa namanya ini bangkai, maaf kedua ini ya bangkai. Yang mati tanpa disembeli. Yang haram itu apa? Yang pertama mati tanpa disembeli. Yang kedua disembeli tapi tidak syar'i. Kalau tidak syar'i itu misalnya tidak dibacakan bismillah, ya. Walaupun ini juga ada perbedaan pendapat. Yang ketiga, potongan hewan hidup, misalnya hewannya masih hidup, pengen nyate nih, kalau gitu kita potong aja itu bagian pahanya kambing misalnya gitu. Kan banyak dagingnya tuh dan enak, nah, itu nggak boleh. Hewannya masih hidup, kita cuma motong bagian-bagian itu. Jadi yang boleh disate kalau sudah disembelih hewannya begitu. Nah kalau kita misalnya, atau jangan bilang kita lah ya, insya Allah kita dilindungi dari itu. Misalnya orang motong hewan itu di bagian itu aja, misalnya hewannya masih hidup, itu haram kita konsumsi, ya. Nah sebaliknya hewan yang halal itu yang bagaimana? Misalnya ikan halal. Semua binatang yang di laut itu atau di air itu halal kecuali ada dalil yang menjelaskan tidak halal, ya itu halal. Belalang apa ya belalang? Ya kalau dulu mungkin kalau yang anak-anak sekarang yang di Jakarta misalnya mungkin sulit ketemu belalang. Tapi zaman saya dulu masih ada sih kalau ke bawah gitu ke sawah ada belalang. Ya. Itu boleh dimakan. Kemudian hewan tanpa darah itu boleh. Kalau lihat di sini ya banyak hewan yang bisa kita konsumsi ya kan. Makanya makanan halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram.
Ya, kita yang haram itu saja udah protes-protes pengen nyobain misalnya ya, mudah-mudahan tidak. Kemudian bangkai yang haram, tapi ada juga bangkai yang halal. Apa tuh bangkai yang halal? Telah dihalalkan bagi kamu 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu adalah ikan dan belalang, ya. Jadi bangkai semuanya haram, tapi ada yang halal yaitu ikan dan belalang, ya. Lagi repot kalau belalang harus disembelih dulu. Ikan harus belalang kecil ya, belalang. Kemudian ikan juga repot kalau disembelih dulu, apalagi ikan teri. Ntar waktu nggak cukup, kalau hewan kan sekali itu bisa buat berapa orang lah, kalau ikan ya satu aja bisa buat 1 orang, wah jadi repot, makanya ikan tidak harus disembelih ya. Jadi walaupun mati halal kita mengkonsumsi ya. Nah, sebagaimana ada hadis selanjutnya, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatah. Jadi laut itu suci, baik airnya maupun halal bangkainya, ya. Gitu. Jadi memang Allah yang menciptakan, jadi tentu syariat dari Allah pasti cocok dengan kehidupan kita, ya. Kemudian penyembelihan tidak syar'i bagaimana? Kalau niatnya bukan selain Allah. Hewannya sih kambing, ya. Hewannya sih kambing, hewannya sih ayam, ya. Tapi sembelihnya misalnya hewannya sih kebo, misalnya kerbau. Tapi niatnya untuk apa? Untuk misalnya sembah hadiah kepada apalah gitu ya. Misalnya ada kan katanya kalau mau bangun itu supaya bangunannya kuat, harus potong kepala kerbau dimasukin ke itu. Kan jadi sembelihan palanya yang ditaruh di bawah tanah, tapi dagingnya jadi haram kita konsumsi. Kenapa? Karena niatnya bukan lillah. Kemudian juga yang menyembelih bukan orang muslim dan bukan ahli kitab. Ahli kitab siapa ahli kitab? Ahli kitab adalah yang diberikan Allah kitab. Misalnya kita Islam semua agama sama ya, tapi umat Muhammad dikasih apa kitabnya? Al-Quran. Al-Quran. Sebetulnya semua agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama ya, Islam. Ya, itu pelajaran kita di SD dulu. Ya, agama Taurat, karena Nabi Musa enggak. Yang membawa iya betul Nabi Musa. Nah, misalnya umat Nabi Muhammad, Al-Quran. Umat Nabi Musa, kitabnya apa? Taurat. Umat Nabi Isa, Injil. Injil. Jadi kalau yang menyembelih itu orang Muslim, orang Yahudi kan Taurat. Orang Kristen atau Kristian karena kitabnya Injil, maka itu halal. Tapi di sini ada perbedaan di antara para ulama. Karena apa? Karena kitabnya mereka sekarang beda dengan kitab yang dulu. Kalau Al-Quran jelas aslinya. Jadi kitab yang sekarang, kitab Injil yang sekarang, ya itu bahkan sejarah sudah membuktikan kitabnya itu bukan asli Injil yang pertama. Taurat juga begitu. Tauratnya mungkin ada sama gitu isinya, tapi artinya tidak 100% sesuai dengan aslinya. Ya. Nah, karena itu para ulama mengatakan ahli kitab yang dulu. Yang kitabnya masih yang dulu, bukan yang sekarang. Tapi ada juga yang mengatakan ulama enggak, yang penting dia golongan Kristen, golongan Nasrani dan golongan Yahudi. Gitu. Padahal kitabnya kan sudah berbeda. Bahkan Tuhannya pun sudah berbeda, bukan Allah lagi. Sekarang itu misalnya kalau dulu Tuhannya satu. Kalau sekarang Tuhannya misalnya kayak Kristen, maaf ya, bukan saya menghina atau apa, enggak ada ke sana. Tapi Kristen aja misalnya Tuhannya 3 misalnya, beda, tidak monoteis lagi. Ya, berarti sudah enggak tauhid lagi. Nah, makanya ulama mengatakan walaupun di ayatnya disebut boleh bukan ahli kitab, tapi ahli kitab yang dulu, bukan ahli kitab yang sekarang. Ya, jadi ya amannya yang disembelih orang muslim saja yang sudah ittifaq di antara ulama. Kemudian salah teknis, ya bisa jadi disembelih tapi salah teknis, ya bendanya tidak dengan pisau yang tajam. Nah itu para ulama juga mengatakan bisa jadi ini menimbulkan haram, ya karena menyakiti binatang. Kemudian tanpa basmalah, walaupun ini sayang ya garis-garisnya tuh nggak ada pas muncul ya,
tanpa basmalah. Walaupun ini ada perbedaan pendapat juga, ya. Mayoritas ulama mengatakan wajib sembelih itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi justru mazhab Syafi'i mengatakan itu sunnah, tidak wajib. Ya, gitu. Ada perbedaan juga. Tapi kita ngambilnya justru walaupun kita mazhab Syafi'i, kayaknya kita ngambilnya yang wajib deh ya, yang harus membaca Bismillah. Ya, itu ketentuan untuk penyembelihan yang tidak syar'i ini. Kenapa tidak syar'i ini? Oke? Kemudian apalagi hewan yang haram, yaitu hewan yang bercakar dan bertaring. Ya, dari hewan buas, maka haram hukumnya untuk dimakan, jelas hadisnya. Juga semua yang dari unggas, dari burung-burung yang punya cakar itu juga haram. Ya kan ada itu ya. Mereka cakarnya tuh pokoknya menyeramkan gitu. Nah, itu haram. Kemudian apalagi yang haram? Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh dan tidak boleh dimakan. Ya. Artinya apa? Kalau kita tidak boleh dibunuh, bagaimana kita mau makan? Ya kan? Kan kita makan itu setelah disembelih. Ya, makanya hewan-hewan tersebut tidak boleh dimakan. Apa saja? Ini ada hadisnya. Yaitu tikus, kalajengking, burung raja wali, burung gagak, dan kaleb akur atau anjing galak. Ya, ini diperintahkan malah membunuh. Ya, nah hewan-hewan yang diperintahkan untuk membunuh ini, tikus gitu, kalau ada tikus malah kita disuruh bunuh. Ya jangan piara tikus. Ada nggak piara tikus ya? Astagfirullah. Ya, nah ini hewan-hewan yang justru diperintahkan untuk membunuh dan tidak boleh dimakan. Haram dimakan. Kemudian dilarang membunuh, sebaliknya. Kalau tadi malah disuruh bunuh, ini malah nggak boleh bunuh. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membunuh 4 binatang, yaitu semut, lebah, burung hudud, dan burung syurat. Ya, ini ada hadisnya. Oh, ada satu ternyata maaf. Ada satu poster yang nggak masuk ini ya. Maaf, baru tahu saya. Jadi ya mungkin di antara kita ada yang nggak tahu apa itu bentuk burung ini ya, yang apa tadi? Yang dilarang kita membunuh ya. Ini maaf, nanti insya Allah kita edit lagi baru kita sharing ke teman-teman gitu ya, biar lengkap. Kemudian kriteria yang terakhir adalah khobaith, yaitu sesuatu, apa itu khobaith? Sesuatu yang menjijikkan. Ya, walaupun mungkin menjijikkan itu relatif. Ya, tapi menurut jumhur ulama, kalau lihat pendapat para ulama, kalau saya bilang jumhur, mayoritas pendapat ulama mengatakan walaupun ini relatif ya, bisa jadi orang Indonesia bilang apa kita bilang kerupuk udang. Kita suka banget udang misalnya. Tapi bisa jadi bangsa lain jijik lihat udang gitu ya. Nah, bagaimana kita mau tahu itu haram, mana binatang yang haram dan tidak? Kalau menurut para ulama sebagian besar melihat dari apa yang dijijikkan orang Arab. Orang Arab yang mana? Kan banyak orang Arab. Lebih ini kan adalah orang Arab yang di sekitar Makkah dan Madinah gitu ya. Nah, kemudian itu pengertian daripada khobaith ya. Nah, dari hadis ini dan dari tadi pemaparan dalil-dalil yang tadi bisa dilihat bahwasanya kita diharamkan juga mengkonsumsi makanan yang dua alam, yang hidup bisa di air dan bisa juga di darat. Nah, ini contoh-contohnya saja. Misalnya bekicot. Ya. Bekicot kenapa haram? Karena menjijikkan, khobaith. Juga ada racun di dalamnya. Ya, tapi ada juga yang bilang halal. Kenapa? Karena menjijikkan itu relatif. Dan katanya, ya bisa jadi kata kita menjijikkan, kata orang lain enggak. Dan katanya tidak semua bekicot itu halal. Tidak semua bekicot itu mengandung racun. Allahu a'lam. Ya, tapi artinya buat apa sih makanan yang lain banyak? Ya Allah, depan kita itu udah banyak banget kan. Yang enak-enak saja lah yang kita makan. Yang sudah jelas-jelas halal. Kemudian kepiting. Nah, kepiting juga ada pendapat berbeda, ya.
gitu. Tapi fatwa MUI menghalalkan. Kenapa? Walaupun mungkin jijik kelihatannya, untuk kita nggak jijik ya, saya senang makan kepiting ya. Nah, nah kenapa kepiting itu fatwa MUI bilang halal? Karena bernapas dengan insan. Kemudian bedalah ya. Kemudian berhabitat di air sebetulnya. Walaupun dia bisa sih berapa jam bisa di luar, tapi sebetulnya habitatnya di air ya. Kemudian tidak mengeluarkan telur di darat tapi di air. Artinya dia hidup cuma di air sebetulnya. Walaupun bisa jalan-jalan, bisa main-main di darat, tapi cuma sekejap saja. Nggak selamanya. Ditaruh aja 2 hari di luar, mati itu kepiting. Ya misalnya seperti itu. Ya, walaupun dia bisa berlama-lama, bisa berjam-jam kepitingnya. Kalau kita misalnya ke sungai atau ke laut itu kadang-kadang ada kepiting main-main jalan-jalan bisa berjam-jam. Oke, tapi taruhlah berapa hari, mati. Karena memang aslinya hidup di air. Ya, berbeda dengan hewan dua alam yang bisa dua-duanya, ya. Maka seperti hewan amfibi, maka itu yang begitu jelas haram, ya. Kemudian terakhir sebagai penutup, ya ini, ya kita sudah bahas itu ya tadi mengenai fikih kuliner, masya Allah. Mudah-mudahan bisa jelas dan dipahami, ya. Karena kita semuanya kita makan hari ini, ya tema fikih kuliner kita makan semuanya hari ini. Mudah-mudahan jelas ya penjelasan saya. Kemudian juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu cuma satu huruf dalam Al-Qur'an, saja, tapi artinya ada artinya, yaitu peliharalah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah. Kenapa pakai wawu? Karena untuk jamak, untuk kalian semua. Tapi kalau untuk satu orang cuma ku. Aneh ya? Luar biasa bahasa Arab itu ya. Ku artinya peliharalah. Padahal cuma satu huruf qaf saja, tapi mengandung arti. Ya. Kalau ditambah wawu karena untuk jamak, ya, karena untuk kita semuanya, untuk kalian. Ya. Hai orang-orang yang beriman. Nah, itu disuruhnya orang yang beriman. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang mana bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Ya. Nah, ini jelas bahwasanya Suraqallahul Azim sampai akhir ya ayatnya. Jelas bahwasanya dari kita tadi pembahasan fikih kuliner yang tadi kita telah bahas, kriterianya dan sebagainya, apalagi tadi sebab-sebab kenapa kita harus menghindari makanan haram, dan juga sebab dari ayat ini bahwasanya kita harus menjaga diri kita dan juga menjaga keluarga kita dari api neraka. Maka di sini ada tips-tipsnya untuk kita, ya. Di mana saja, nggak harus yang tinggal di Eropa, ya, untuk siapa saja. Namun pertama harus kita rubah mindset kita. Bahwasanya makanan halal dan haram itu sangat mudah dikenali. Biasanya kalau kita udah bilang susah, jadi susah. Ya. Tapi kalau pikiran kita mudah, emang janji Allah mudah. Jadi sangat mudah dikenali. Itu dulu. Ya, sebelum kita tahu trik-triknya atau tipsnya, harus dalam pikiran kita bahwasanya makanan halal dan haram itu sangat mudah dikenali dan itu janji dari Allah. Ya, kalaupun ada yang syubhat akan mudah, apalagi kita hidup di zaman yang serba mudah ini. Alhamdulillah. Ya, tinggal buka kalau mau tahu. Ya, ada website ini, ada website halal.de misalnya kalau di Jerman halal.de, ada website misalnya yang di Indonesia ada MUI. Tinggal cek and recheck ya begitu. Atau kalau mau lebih jelas lagi tinggal tanya kalau sesuatu yang masih samar menurut kita. Ya, jadi yang pertama itu dulu. Yang pertama yakin bahwasanya yang halal itu mudah, yang haram itu mudah dikenali. Ya insya Allah. Nah, apa tipsnya? Nah, ini kalau tipsnya untuk saya juga ya, bukan untuk ibu-ibu juga, tapi terutama untuk saya pribadi dan keluarga. Yang pertama kita harus yakin. Tadi kan kita sudah bahas itu ya. Itu aturan dari Allah ya, kriterianya. Walaupun yang menyusun ulama. Tapi kan ada dalil-dalilnya. Kita ya harus yakin, kemudian ikhlas. Untuk taat dan patuh atas perintah dan larangan Allah. Kan tadi perintahnya memakan yang halal dan thayyib. Tidak hanya halal, tapi juga thayyibah. Ya. Dan ini adalah arti sebenarnya Islam. Apa arti Islam? Di samping selamat artinya juga berserah diri, patuh dan taat dengan aturan Allah. Jadi pertama kita yakin dulu. Kalau nggak yakin susah. Kalau kita yakin jadi gampang semuanya, ya.
Jadi nggak anggap susah, walaupun kita hidup di Paris, walaupun kita hidup di Dortmund misalnya, mudah insya Allah. Yang kedua, thalabul ilmi. Ya, apa itu thalabul ilmi? Mencari ilmunya. Karena apa? Karena makan dan minum adalah termasuk aktivitas ibadah bila diniatkan lillahi ta'ala. Dan beribadah kepada Allah harus didasari ilmu agar tidak sia-sia. Nah, semoga kajian ini sebagai salah satu bentuk usaha kita dalam thalabul ilmi. Amin ya Rabb. Ya, ini kita disaksikan oleh para malaikat ini, ya, Masya Allah. Ibnul Qayyim rahimahullah taala berkata, ini nggak di apa, saya nggak tahu kenapa nggak masuk ya perkataan bahasa Arabnya, tapi nggak apa-apa, yang penting artinya kita tahu ya. Orang yang beramal tanpa ilmu bagai orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Ya, kita jalan nggak ada, misalnya teman-teman mau ke Dortmund ke rumah saya, tapi nggak ada apa namanya aplikasi apa itu ya supaya tahu jalannya. Ya, nggak ada itu, baru pertama ke Dortmund, apalagi cari rumah saya. Ya, bisa sih, bisa nanya-nanya, tapi apa namanya bisa jadi lambat. Ya, tapi kalau kita tahu ilmunya, oh yang mudah nih ini. Nah, jadi cepet, set ketemu, langsung set. Ada lagi yang malah dikasih tahu kanan kiri, tinggal 10 meter lagi misalnya, ya. Jadi mudah, dan itulah ilmu. Dengan adanya ilmu kita jadi mudah, jadi nggak banyak kaget-kaget, jadi mudah, apapun mudah insya Allah. Kemudian itu kan Ibnu Qayyim mengatakan, taruhlah ia bisa selamat, namun itu jarang. Ya, menurut orang yang berakal, ia tetap saja tidak dipuji, bahkan dapat celaan. Ya, orang-orang yang dipuji itu biasanya orang-orang yang berilmu. Ya, walaupun mungkin fakir, walaupun mungkin miskin. Ya. Kemudian Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, salah satu sahabat Rasulullah SAW, beliau mengatakan, al-ilmu imamul amal. Ilmu adalah pemimpin amal atau pekerjaan, wal amalu tabi'uh. Dan amal adalah pengikut ilmu. Jadi penting sekali ilmu. Yaitu tips yang pertama tadi yakin, tips kedua terus kita belajar. Yang ketiga, dan sekarang alhamdulillah kita hidup di zaman yang mudah, media untuk belajar banyak, asal kita mau saja. Ya. Yang ketiga, tapi tetap thalabul ilmi seperti yang Al-Raudhah laksanakan itu insya Allah media terbaik. Artinya liqo langsung itu lebih baik sebetulnya. Ya, tapi alhamdulillah ada yang lain, media yang lain dengan online seperti di Zoom gini. Saya nggak harus dengan teman-teman, akhirnya kita bisa saling sharing ilmu, ya kan ya? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita hidup di zaman yang mudah. Yang ketiga, kita memperhatikan ketentuan minuman dan makanan yang haram yang telah ditentukan Allah, kemudian mengenali kode halal. Kode halal atau tidaknya. Sekarang juga gampang kita cari. Ya, gitu. Mengenai kodenya juga. Yang keempat, berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman yang belum jelas kehalalannya. Ya. Atau dengan kita mengkonsumsi makanan vegetarian sangat dianjurkan. Ini untuk yang di luar ya, bukan makanan di dalam rumah kita. Ya, atau mungkin misalnya beli roti tapi yang ada label vegetariannya. Tapi tetap kita harus waspada juga. Karena vegetarian bisa jadi ada homernya juga. Karena homer itu kan terbuat dari tumbuhan bukan dari hewan. Jadi harus hati-hati juga kita membaca. Kemudian kalau kita mau ke tempat makan atau restoran, kita pilih yang sudah memiliki label halal. Ya. Kemudian juga bertanya kepada penjual dengan memastikan misalnya kita di toko. Kalau nggak ada tulisannya, kita bisa bertanya apa sertifikat halalnya. Misalnya kita beli di toko, beli daging misalnya. Nah, itu kan biasanya kalau ada sertifikat halal ditaruhkan. Pas kita masuk nggak ada, nah itu bisa kita tanyakan. Ya. Kemudian memeriksa kandungan dengan rajin-rajin membaca. Kalau yang sudah biasa kita beli ya cukup sekali aja kita baca ya. Maksudnya yang baru-baru gitu ya. Oh baru ada barang baru nih. Jangan cepet-cepet baca dulu. Ya baca. Karena nggak ada label halal. Kalau di Indonesia mungkin lebih mudah ya. Ada label halal. Semuanya ada label halal. Kalau di sini kan nggak semua ada label halal. Jadi kita harus rajin-rajin membaca. Ya Masya Allah. Kemudian lebih diutamakan untuk memasak sendiri, membuat sendiri makanan kita, minuman kita ya. Karena sudah jelas kita lihat sendiri di mata kita sendiri akan kehalalan dan thayyibannya ya.
Kemudian bukan saja itu, pastikan alat-alat masaknya. Ya, alat-alat masaknya jangan sampai tercampur dengan bahan makanan yang diharapkan. Nah, ini sering ada restoran mungkin tulisannya halal, tapi atau mungkin misalnya restoran Indonesia, tapi atau restoran Asia. Ada sih misalnya kangkung apa sih? Tumis kangkung ada menunya, tapi ada juga menu dari makanan yang haram gitu. Nah, itu juga harus hati-hati. Bisa jadi kan dapurnya sama, ya. Jadi insya Allah makanan yang halal lebih banyak dan kita pilih yang betul-betul memang aman gitu ya. Insya Allah kita nggak kelaparan gara-gara kita memilih atau hati-hati memilih makanan yang halal. Allahu a'lam bishawab. Ya, ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau mungkin cara penyampaian saya yang kurang berkenan. Ya saya beginilah saya, ya. Saya mungkin nggak lembut, nggak bisa lembut cara penyampaiannya karena ini masalahnya fikih berbeda. Fikih itu memang harus jelas, harus paham. Jadi kalau saya gini, kalau makanan haram itu begini, nanti kurang jelas, ya. Jadi memang fikih itu begitu. Kan sebagaimana tadi Allah berfirman, bayin, harus jelas, harus jelas. Jadi cara penyampaiannya juga seperti itu. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Teh Yan Yan. Terima kasih, silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, Ustazah, sangat lengkap tadi. Mulai dari pembahasan pengertian fikih kuliner tentang halal dan thayyib, kemudian mengapa harus halal, mengapa kita harus menghindari makanan halal, haram, kemudian ada juga dijelaskan tadi mengenai ketentuan syariat dalam kuliner yang perlu kita ketahui, kemudian dijelaskan juga kriteria makanan dan minuman haram, serta kriteria umum dan kriteria khususnya, dan yang terakhir yang paling menarik tadi tips dan triknya. Nah, sebagai masukan untuk kita semua bagaimana apa yang penting berarti ya Ustazah ya. Apa? Jangan berpikir bahwa iya, makanan halal itu sulit mindset dicari. kita harus begitu. Jadi mindsetnya yang harus kita rubah. Gitu ya. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ini salah satu nasihat yang akan kami pegang selalu nih Ustazah. Karena memang ternyata kita sendiri yang mengkotakkan dan mempersulit diri sendiri kesannya gitu ya. Masya Allah. Ya Ustazah, Masya Allah sudah banyak pertanyaan chat dan juga teman-teman di sini sudah mengantri akan bertanya. Insya Allah yang pertama dari jawab, Ida. Maaf, sebelum sesi tanya jawab, boleh saya mempersilakan kebetulan di sini ada Ketua Baituna Janatuna. Beliau yang buat slide materi kita. Rani, bisa dibuka videonya? Ya, kebetulan lagi nggak kerja mungkin, ya masih perawan, masih gadis. Ya. Mungkin dari Paris bisa memperkenalkan. Ya. Tapi insya Allah salihah, insya Allah. Masya Allah. Beliau Ibu-ibu apabila ada kenalan. Ya. Tapi kebetulan mungkin lagi menjauh dari Zoom, ya. Alhamdulillah. Nanti kita di sini juga ada koordinator OWASH, kita ada OWASH, Mbak Dita, ya. Ada juga di sini, alhamdulillah. Di sini ini ada keluarga saya salah satu mewakili. Saya manggilnya Anita. Istri dari keponakan saya. Insya Allah semua salihah yang hadir di sini. Ya, alhamdulillah. Amin. Amin ya, mohon maaf kalau yang lainnya tidak saya sebutkan. Ya, alhamdulillah. Ya, silahkan, Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, itu. Ini Dek Rani. Saya biasa manggil Dek Rani. Ya, Dek Rani, silahkan. Salam kenal semuanya para akhwati fillah jamaah Raudah ya di Paris. Masya Allah, jazakunallah khairan kasiran undangannya juga kepada ustazah kami. Ya sedikit mau memperkenalkan juga Baituna Janatuna ya. Jadi komunitas muslimah yang base-nya itu online. Kita ada banyak program. Salah satunya itu ada kajian tafsir, tahsin, dan fikih setiap hari Ahad. Jadi mungkin ada jamaah dari Raudah yang mungkin nanti berkenan bisa bergabung. Kami persilahkan gitu ya. Gitu ya Ustazah. Salam kenal sebelumnya. Saya Maharani, tinggalnya di Hamburg, Jerman. Alhamdulillah diamanahi sebagai Ketua Baituna Janatuna sejak November tahun kemarin.
Gitu aja. Salam kenal semuanya, sehat-sehat. Sama-sama. Amin, amin, Rabbal alamin. Walaupun Terima baru kasih, tapi Mbak menjadi Maharani. koordinator sudah lama. Ya silakan Teteh. Masya Allah, Masya Hmm. Allah. Ya, Alhamdulillah. Setiap hari Ahad berarti ya, Ustazah, Ya kajiannya. kajian ya karena sulit juga kalau hari biasa gitu Ya, ya, ya. jamaah kita Insya lebih Allah, banyak yang bekerja. ya. Jadi tapi Insya Ramadan Allah. ini kita liburkan semua kajian. Oh, ya, ya, ya. Program yang kita ganti dengan tadarusan. Jadi tiap hari tadarusannya pagi jam 9, cuma tadarusan kita dengan koreksian. Jadi Masya alhamdulillah di Allah. Baituna Jannatuna ada 12 ustazah, ada 12 guru kajian tasawuf. Jadi kita Masya punya Allah. grup-grup untuk semua ya, grup-grup maksimal 4 orang. Jadi sesuai dengan kemampuan bacanya. Ada yang tajwidnya masih baru, ada yang baru alif bata, alhamdulillah. Ada yang berbahasa Jerman, ada yang berbahasa Inggris, ada berbahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia lebih banyak tentunya, alhamdulillah. Jadi nanti mereka akan mendampingi tadarusan ganti-gantian tiap hari. Tapi saya pribadi hari Ahad mendampingi. Jadi ada koreksian baca gantian tapi koreksian tidak sekedar baca. Gitu maaf jadi menambah sempit waktu dari akhwat. Baik, Alhamdulillah. Ya. Insya Allah. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Pertanyaan pertama dari Teh Ida. Silakan Teh Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sendiri adalah sebagai animasi kuliner di perusahaan-perusahaan sejak 8 tahun. Dan kalau masak ya masakan Indonesia halal ya sudah 8 tahun. Itu animasi dari partisipan karena banyak orang Maghreb ya. Alhamdulillah gitu. Misalnya kalau untuk kue aja saya taruh agar-agar karena kan takut dari minyak babi gitu. Iya, Masya Allah. Untuk informasi di Prancis bahkan ada non muslim 3 juta orang makan halal. Jadi pasar halal itu gede sekali sampai 10 miliar. Di mana-mana di apa kita bisa nemukan dengan mudah. Pertanyaan saya adalah waktu itu polemik tentang vaksin sampai putus-putus suaranya, maaf, putus-putus. Vaksin tetap ada. Lebih dekat. Apa? Tadi putus-putus pas pertanyaan putus-putus. Maaf Mbak Ida. Pertanyaannya tentang vaksin waktu itu karena polemik sekali harus halal dari MUI sampai nggak diterima vaksin dari luar negeri. Vaksin ya untuk COVID. Vaksin, ya vaksin. Tadi saya bilang vaksin ya, vaksinasi. Oke. Oke. Jadi up to date-nya sampai di mana? Terus yang saya kesal tentang biskuit dan permen yang dari Cina, kok MUI kok bisa lolos gitu? Padahal kan bisa-bisa mengandung minyak babi. Sementara di Indonesia punya pabrik permen halal yang diekspor ke luar negeri, yang dibuat dari shortening, yaitu bahan dari apa sawit. Itu pertanyaanku tentang apa permen dan apa biskuit yang lolos dari Cina. Iya, padahal di dalamnya ada minyak babinya begitu. Iya. Gelatin itu. Oh, gelatin ya. Iya. Terima kasih sekali. Sama-sama. Bahkan ada yang dibagiin ke sekolah-sekolah itu. Iya. Oh, Masya Allah. Baru tahu aku. Iya. Saya tahu beritanya. Ya. Terima kasih Mbak Ida. Sama-sama. Pertanyaannya tidak hanya tentang kuliner ya, tentang sholat boleh, tentang puasa boleh. Silakan. Iya, Ustazah ini mau dikumpulkan dulu pertanyaannya atau satu-satu Ustazah? Oh, saya bagaimana kebiasaan dari Ar-Raudhah aja? Oh, mungkin satu dulu. Baik. Terima kasih. Silakan Ustazah. Terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali Mbak Ida. Pertama tentang vaksinasi ya. Memang kalau nggak salah tulisannya di MUI begini. Waktu itu yang pertama saya lihat itu memang tidak 100% halal, tidak bisa dikatakan 100% halal, tapi dibolehkan. Menurut MUI boleh. Kenapa? Karena kedaruratan. Ya, di dalam kaidah fikih mengatakan ad-daruratu yubihul mahdhurat. Sesuatu yang darurat jadi boleh. Misalnya kita
di perjalanan nggak ada orang lain, atau di hutan lah sebagainya, tapi nggak ada makanan lain, makanan yang haram boleh. Kenapa? Karena darurat. Kalau nggak gitu kita nggak bisa melangsungkan hidup lagi, ya nggak kuat bahkan kita, ya misalnya. Nah, begitu pula dengan vaksinasi pada zaman corona, begitu. Karena apa? Karena untuk melindungi bukan saja diri kita, tapi juga orang lain. Agama Islam itu agama sosial, ya, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Kalau kita selalu bilang mudah-mudahan jadi anak soleh, mudah-mudahan kita semuanya menjadi solehah, itu apa sih artinya soleh? Soleh itu artinya bermanfaat, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Itu artinya soleh. Kalau seseorang sudah baik, tapi hanya untuk dirinya, namanya belum soleh. Ya, kalau bahasa Arab begitu, ini mejanya solih, berarti mejanya masih bisa dipergunakan, masih bisa dimanfaatkan. Tawilah solihah, artinya meja ini bisa dipakai. Nah, begitu pula manusia, kalau kita bilang kita doa mudah-mudahan jadi anak soleh, maksudnya bisa bermanfaat tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk yang lain, gitu. Nah, begitu pula vaksinasi. Agama kita seperti itu, agama sosial. Jadi berguna untuk diri kita juga, tapi juga untuk umat, ya. Nah, saat corona, kalau tanpa vaksinasi itu kan kita MUI itu isinya bukan hanya ulama yang ulama bukan hanya yang memang Masya Allah profesor doktor di situ ya. Jadi nggak ada di MUI itu Aisyah Zaini, nggak ada ya. Ada namanya Aisyah juga, tapi Aisyah beda. Aisyah apa? Saya ingat namanya kayak Partai Gerindra gitu kayaknya gitu ya namanya. Nah, artinya apa? Yang ada di MUI itu memang orang-orang profesional di bidangnya. Bukan hanya bidang fikih. Di situ juga ada bidang-bidang kedokteran, ada bidang gizi, ada semuanya di situ. Masuk di dalam Majelis Ulama Indonesia. Atau juga di negara-negara yang lain juga ada namanya lajnah apa gitu ya, lajnah di negara yang lain juga seperti itu. Nah, karena saat itu kita darurat harus vaksinasi supaya tidak membahayakan diri kita dan juga orang lain, maka akhirnya MUI mengeluarkan fatwa boleh, walaupun MUI tidak mengatakan ini halal. Karena kehalalan itu kan jelas ada kriterianya. Dan mereka menemukan kriterianya enggak 100% halal. Makanya oke, tidak 100% halal, tapi kami bolehkan. Kenapa? Karena itu tadi. Kan misalnya orang yang tersesat, misalnya nggak ada makanan lagi, boleh makan babi, walaupun babi itu jelas-jelas di dalam Al-Quran, misalnya seperti itu. Jelas-jelas haram. Tapi karena dalam darurat boleh. Begitu pula vaksinasi, mungkin jelas-jelas bahannya ada yang haram. Tapi akhirnya boleh, kenapa? Karena darurat. Gitu. Ya, saya sendiri vaksinasi. Ya, saya tidak anti vaksinasi. Bahkan langsung daftar waktu itu. Ya, kenapa? Karena Islam itu adalah agama sosial, bukan hanya untuk diri, tapi juga untuk orang lain. Jadi jangan sampai diri kita tidak menjadi bahaya untuk diri kita dan juga orang lain. Gitu. Jadi itulah kenapa MUI membolehkan vaksinasi. Gitu. Itu yang pertama, vaksinasi. Jelas Mbak Ida? Jadi ya kaidahnya seperti itu. Ad-daruratu yubihul mahdhurat. Apapun yang haram sekalipun, walaupun keharamannya jelas-jelas tertulis di dalam Al-Quran dan hadis, akan boleh kalau dalam keadaan darurat. Ya, begitu. Apalagi ini bahannya campuran, ya. Kemudian dan apalagi ada manfaatnya, yang tidak ada manfaatnya jadi boleh. Ya, apalagi yang ada manfaatnya. Kemudian untuk biskuit-biskuit sama permen-permen itu saya tahu, saya dengar juga, bahkan ada saya pernah ditanya juga, ada juga dalam majlis seseorang juga bertanya kepada Syekh ya. Jadi kenapa? Walaupun di situ ada kandungan gelatinnya yang terbuat dari babi. Tadi saya kenapa di awal sekali saya bilang halal dan haramnya ada ikhtilaf. Di awal tadi. Masih ingat? Apa itu ikhtilaf? Perbedaan ulama. Jadi jangan kaget kalau ada perbedaan. Yang penting perbedaannya itu ada dalilnya. Nah, khusus untuk gelatin, karena apa? Kalau di ulama di MUI justru saya tahu pokoknya mengharamkan semua yang mengandung babi. Saya tahunya seperti itu. Ya, saya tahunya begitu dari awal. Tapi ada lajnah di negara lain, seperti pernah ada lajnah di Mesir, dan itu bukan kaleng-kaleng ulama. Ya memang dokter-dokter profesor yang pokoknya ilmunya
Masya Allah. Mereka berkumpul, ya, perwakilan dari negara-negara, mereka mengatakan, jadi ada namanya istihalah. Apa ya? Istihalah itu zatnya sudah dirubah. Walaupun awalnya haram, tapi zatnya berubah, ya, dengan penyulingan, dengan sebagainya, akhirnya menjadi halal. Itu menurut mereka. Sama dengan gelatin, gitu. Jadi ada sebagian ulama mengatakan boleh. Boleh karena apa? Karena sudah bentuknya sudah berbeda. Ya, sudah diadakan istihala itu. Ya, tapi walaupun istilahnya ain, kalau ada di saya punya bukunya, buku Dr. Wafa Zuhaili, ya, beliau mengatakan sesuatu yang dirubah, tapi kalau misalnya kayak keju kan dirubah dari susu jadi keju. Tapi rubahnya masih kelihatan susunya. Nah, itu misalnya keju dari babi tetap haram walaupun sudah dirubah. Ya, sudah dirubah misalnya. Kan semua yang ada dari babi itu haram, mau susunya, mau apanya gitu ya. Kalau ada susunya ya, mau tulangnya haram semua. Walaupun tulisan di dalam Al-Qur'annya daging tapi semua haram. Tapi kalau dirubah sekedar menjadi keju, itu tetap haram. Karena apa? Karena namanya istilahnya istilah ain. Istihalah. Dirubahnya zatnya tapi tetap masih kelihatan zatnya. Nah, kemungkinan kenapa MUI itu menghalalkan akhirnya permen itu kemungkinan istihalah yang sudah berubah sekali zatnya. Allahu a'lam, ya. Karena saya juga tidak bisa bilang MUI salah karena Masya Allah di MUI itu orang-orang profesional semuanya, ya. Jadi mungkin saya perlu tahu juga gitu kenapa itu. Tapi untuk kita yang sudah tahu amannya hindari aja seperti itu. Hindari aja yang seperti itu yang kita tahu ada tulisan gelatinnya. Dan gelatin itu kan nggak semuanya terbuat dari hewan kan? Ada gelatin juga terbuat dari tumbuhan. Kalau di Indonesia gelatinnya lebih banyak dari gula, dari tebu. Ya, tapi yang kalau dari Cina bisa jadi dari Allahu alam, bisa jadi dari babi. Tapi kalau saya nggak tahu yang dihalalkan MUI itu gelatin babi atau karena gelatin juga ada kan di online dijual gelatin halal. Saya pernah beli itu gelatin dari Pakistan. Ya, kalau dulu kan belum banyak ya. Kalau sekarang sih alhamdulillah banyak, nggak perlu online, kita bisa ketemu gelatin halal ya. Kalau dulu itu masih jarang, saya nggak bisa beli gelatin kecuali online karena nggak ada. Nah, itu gelatinnya halal. Ada halal dan saya tanyakan teman saya yang orang Pakistan, memang mereka dibuat bukan dari kayak di kita. Di kita juga banyaknya dibuat ada gelatin tapi dibuat dari gula, dibuat dari tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuhan itu kan halal ya. Jadi mungkin gelatinnya bukan gelatin hewan Mbak Ida. Mungkin Allahu a'lam ya. Tapi kalaupun gelatin ada juga ulama yang mengatakan boleh begitu. Tapi kalau gelatin itu kelihatannya sudah masih tetap kelihatan minyak babinya kan, artinya belum berubah sama sekali gitu. Ya jadi sebaiknya ya kita hindari saja. Yang ada tulisan gelatin apalagi nggak ada label halalnya ya hindari saja karena kita tidak tahu. Atau caranya dengan kita kirim email kalau di Jerman ya, kalau saya nggak tahu kalau di Paris. Di Jerman dulu belum, sekarang banyak produk vegetarian alhamdulillah. Margarin banyak vegetarian, banyak margarin di sini. Gampang sekarang. Kalau dulu waktu pertama-tama datang ke sini masih jarang seperti itu. Akhirnya teman-teman itu kirim email, tanya langsung ke firmannya. Dan biasanya firmannya jujur. Jadi misalnya ada tulisan gelatinnya terbuat apa. Nah, kalau kita nggak tahu, lebih baik kita hindari. Gitu Mbak Ida ya. Tapi untuk MUI, saya belum tahu itu kenapa MUI menghalalkan permen dan biskuit itu. Tapi kemungkinan gelatinnya juga gelatin dari benda-benda halal mungkin. Allahu a'lam. Ya karena saya sih percaya aja dengan MUI sih. Itu karena saya sebagian saya tahu mereka. Guru-guru saya juga. Jadi saya tahu sebagian dari mereka. Jadi saya nggak berani bilang MUI salah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Masya Allah, sangat jelas sekali. Jadi kalau misalnya ragu lebih baik tinggalkan saja ya Ustazah. Iya, lebih baik tinggalkan. Kalau Ya, kita sulit untuk bertanya kan tadi tanya dulu, cari-cari. Kalau kita misalnya nggak ada waktu tuh cari, tinggalin aja. Lagi di toko kan susah nyari-nyari, udah tinggalin aja. Ya, gitu. Gampang banyak yang lain. Alternatif lain banyak. Ya, alhamdulillah. Ya, sekarang kita lihat pertanyaan di chat ini Ustazah. Sudah ada beberapa pertanyaan. Dari Mbak Zulfa itu menanyakan hal serupa dengan Mbak Anita mengenai bekicot apakah sama dengan tutut.
Nah, makanan tutut Dengan apa? sejenis keong sawah. Bekicot dengan tutut itu sama atau tidak? Iya, Saya baru dengar. makanan tutut sejenis keong sawah yang kecil-kecil itu, Ustazah. Apakah termasuk yang diperbolehkan dimakan atau tidak? Ini jadi ingat saya waktu kecil sering juga makan disajikan itu sama nenek saya itu, Ya Ustazah. makanya tadi saya ambil dari buku itu ya, dari buku Masya Allah Ustaz Sarwat tentang bekicot. Jadi memang bekicot ada yang kenapa jadi halal karena menurut sebagian orang-orang Indonesia bukannya sesuatu yang menjijikan. Kemudian bekicot itu tidak, kalau yang tidak ada racunnya berarti boleh begitu. Kan tadi ada tulisannya kan di materi saya. Ya mungkin bekicot yang Iya, betul, pilih itu betul. mungkin yang itu. Ya saya Iya, sendiri iya, belum iya. pernah ketemu, belum pernah lihat gitu. Alhamdulillah. Iya. Atau mungkin Ya, terus berarti saya memang kecilnya kan di ada Indonesia. dua pendapat gitu ya, Ustazah ya. Ya, Bukan Masya Allah. dua pendapat, bukan dua pendapat. Bekicot yang ada racunnya sudah pasti haram. Nah, yang beda pendapat itu bekicot yang nggak ada racunnya. Kan Oke. bisa jadi misalnya orang Arab melihat bekicot ya jijik misalnya, nah jadi haram gitu kan. Tapi yang berbeda itu bekicot yang tidak mengandung racun. Kalau bekicot yang mengandung racun jelas keharamannya. Tadi saya tulisnya haram langsung kan? Haram. Nah, itu haram, yang racun itu pasti haram. Karena dia termasuk kriteria ketiga tadi. Apa kriteria ketiga tadi? Mudorot. Ada bahayanya gitu. Ya, jadi jelas haram kalau yang ada racun. Masya Allah. Ya, Ustazah, karena waktunya tinggal 5 menit lagi, ini saya bacakan Oke. 2 pertanyaan lagi dari chat. Ini mengenai bagaimana menghadapi perjamuan makan-makan dengan teman-teman yang tinggal di Eropa yang menyajikan daging ayam, sapi, bebek yang kita tidak tahu asal pembelian daging tersebut. Bisa jadi bukan dari penjual yang memberi label halal. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya menghirup alkohol bagi dokter atau nakes yang bekerja di kamar operasi? Bagaimana hukumnya juga makan di rumah makan yang menjual daging babi, biarpun daging yang dimakan dikatakan halal, dan adanya minuman yang memabukkan juga di restoran tersebut. Lalu yang terakhir ya Ustazah ya, tentang makanan atau saus yang mengandung alkohol, apakah termasuk makanan yang diharamkan? Ya, untuk sementara itu, lalu nanti ada satu pertanyaan terakhir dari Bacakan lagi yang pertama tadi, di antara beberapa yang pertanyaan. pertama tadi mengenai menghadapi perjamuan makan-makan teman-teman yang tinggal di Eropa. Ya, ini termasuk di KBRI juga, kita kan nggak pernah tahu ya. Ya, silakan Ustaz. Gini, tadi kan ada tips yang keberapa itu? Tanya. Dan alhamdulillah selama pengalaman saya di sini, orang Eropa itu terbuka, open mind sih mereka. Artinya kalau kita tanya atau kita nggak mau makan itu, mereka nggak sakit hati. Bahkan udah dibawain depan rumah, kita bilang maaf, nggak sakit hati mereka. Gitu. Orang kita mungkin nggak enakan dari kita. Ya dari kita yang merasa nggak enak mau nanya, padahal mereka tuh nggak apa-apa, oke aja. Jadi nanyanya, maaf saya orang Muslim. Saya itu nggak pernah disalamin loh, karena lihat jilbab saya, jadi nggak pernah ngasih salam. Kecuali yang di kantor-kantor, tapi saya tetap begini. Maaf saya nggak bilang agama, saya bilangnya kultur saya. Kultur saya nggak boleh laki perempuan. Saya nggak bilang agama, karena mereka kan anti agama. Jadi, tapi selama ini yang sudah berapa kali saya ngadep, misalnya udah tahu saya cuma begini, malah mereka senang gitu. Mereka senang dengan kultur kita sebetulnya. Sebetulnya mereka justru lebih menghormati perempuan yang menjaga dirinya, sebetulnya seperti itu. Juga makanan. Jadi kan kita di sekolah anak-anak kan biasanya kalau mau Natal ada sarapan gitu ya, misalnya. Itu bisa kita tanya, nggak apa-apa. Tanya aja. Kalaupun nggak bisa tanya, kitanya jangan colek-colek makanan itu, sekedar hadir gitu. Kemudian untuk tadi yang di restoran, kalau saya pribadi, jangankan ada makanan babi di situ. Karena saya khawatir, keluarga saya terutama, kita mau jalan, pernah di Kroasia, susah banget cari restoran halal. Ya, kalaupun ada restoran halal, ada minuman keras di situ, kita juga nggak mau masuk. Kalau yang ada homernya. Kenapa? Karena termasuk yang dilaknah. Kalau kita duduk di yang ada di minuman homernya.
Di sini juga seperti itu. Misalnya perpisahan sekolah anak-anak. Itu biasanya di meja-meja orang tua disediakan homer. Makanya anak saya tiap-tiap weekend dagang kue sama teman-temannya. Buat apa? Supaya nanti uang untuk acara apa sih istilahnya namanya, acara perpisahan mereka tahun besok, mereka perpisahan sekolah insya Allah, mudah-mudahan lulus ya, doakan itu biar nggak ada homernya. Soalnya kalau ada bantuan dari sekolah kita nggak bisa nolak, ditaruh homer di atas meja. Tapi kalau ada bantuan dari muslimin segini dananya, kan nanti sekolah mungkin bisa jadi nggak naruh homer di situ ya. Makanya anak-anak yang muslim itu mereka jualan bikin kue apa sih, kue-kue yang mudah lah gitu, dijual di situ, masak di situ, kemudian mereka jual gitu untuk dana itu. Padahal acaranya masih setahun lebih, tapi dari hari ini mereka sudah mulai jual kue untuk dana itu ya, karena dananya besar gitu. Jadi gitu, jadi kita bertanya, kemudian menghindari saja ya. Insya Allah mereka open minded. Jadi kita jangan takut, jangan malu untuk bertanya gitu ya. Jadi menghindarnya kita pilihan kita. Itu semua hidup itu pilihan aja. Kalau memang susah udah nggak usah hadir gitu. Seperti ke restoran tadi, kalau memang itu ya kita nggak mau dilaknat, jangan masuk ke restoran yang ada komennya. Kalau saya nggak masuk, walaupun itu tulisannya halal ya. Misalnya restoran ada tuh yang kayak Cina tapi bukan Cina, apa ya, muslim apa namanya. Saya waktu ke Munchen juga gitu, saya nggak masuk ya, walaupun ada tulisan halalnya. Pas lihat komer ya udah nggak masuk kita gitu. Karena apa? Takutnya memang bayin, tapi kan jadinya ada, kan sesuatu itu udah jelas ada komernya di situ walaupun tulisan halal, ya udah dia dengan mudahnya naruh komer sesuatu yang jelas haramnya. Bisa jadi pemilik restoran atau yang bekerja tidak memperhatikan kehalalan makanan atau penyajiannya gitu ya. Selama dia masih bisa naruh makanan haram, berarti bisa jadi tidak memperhatikan itu. Jadi lebih baik banyak restoran, apalagi sekarang masya Allah, apalagi di Paris, di Dortmund aja banyak sekali restoran halal. Kita pilih yang halal-halal saja yang sudah jelas gitu ya. Tadi kan tipsnya gitu, pilih yang sudah ada sertifikat halalnya ya. Jelas jelas begitu ya. Oke, Ya, Allahu a'lam insya Allah bishawab. sangat jelas Ustazah. Kemudian yang makanan atau sos yang mengandung alkohol, ini ada, karena ada polemik juga ya, katanya saat dimasak itu alkoholnya menguap. Nah ini sebetulnya gimana kalau dari segi fikih? Ustazah silakan. Tadi kan gini, tidak semua alkohol itu khamr ya, dan tidak semua khamr itu mengandung alkohol. Itu ya, itu intinya. Intinya tidak semua alkohol mengandung khamr dan tidak semua khamr mengandung alkohol. Pokoknya alkohol itu khamr itu apa sih? Sesuatu yang memabukkan, apa aja yang memabukkan ya. Nah, mengenai saus, saya nggak tahu sausnya kayak gimana. Pokoknya mengandung alkohol di situ ya. Nah, sulitnya kita nggak tahu alkoholnya di situ memabukkan atau tidak. Itu sulitnya. Jadi mudahnya ya kita cari yang nggak ada mengandung alkohol. Itu ya. Kira-kira paham? Jadi memang sih khamr Ya, itu Ustazah, tidak harus ya. mengandung alkohol, dan alkohol tidak harus khamr ya. Tapi sulitnya kita nggak tahu. Beda dengan tadi misalnya apa namanya alkohol di rumah sakit. Tadi ada pertanyaan rumah sakit. Ya, betul, Rumah sakit betul. itu saya kira bukan alkohol khamr. Jadi silakan saja. Dia alkohol untuk pengobatan. Kayak di kita dulu orang tua kita kan selalu kasih apa sih, spiritus apa ya? Spiritus. Apa sih apa namanya? Spiritus. Ya, Spiritus ya. spiritus. Spiritus kan alkohol itu. Iya. Tapi alkoholnya Iya, tidak bukan untuk makan dan minum, dan tidak mengandung khamr. Kalau kita minum bukan memabukkan tapi langsung mati. Ya. Jadi boleh saja. Ustazah mohon maaf, kalau misalnya batasannya adalah mabuk atau tidak memabukkan, bagaimana dengan yang seseorang yang memang resistensinya itu udah tinggi gitu? Nah. Jadi minum alkohol tapi nggak mabuk gitu. Langsung ke materi ya, langsung ke materi. Saya buka lagi ya materi. Oke. Ada di materi. Sebentar maaf. Sebentar maaf. Ada di materi sebentar. Itu beliau tadi Ustaz Sarwat, kitab saya itu. Kitab saya beliau Ustaz Sarwat tadi. Apa namanya?
buku beliau yang saya ambil. Sebentar. Kita langsung ke materi ya. Tadi ada sebetulnya bagannya tadi, tapi saya buru-buru lewatin, tapi sekilas saya jelaskan. Ya, sebentar, maaf kalau ini kalau bikin pusing. Sebentar. Belum. Oh, sebentar. Kriteria kedua tadi ya, memabukkan. Di sini. Nah, tes mabuk. Ya, tes mabuk. Ini saya ambil juga dari Ustaz Sarwat ini, bagannya ya. Tes mabuk. Kalau ahli medis dan ulama mengatakan itu memabukkan, ya kita percaya itu memabukkan. Ya. Yang kedua, sejumlah relawan. Maksudnya relawan apa? Yang nyoba tes alkohol itu. Ya. Dan yang relawan itu harusnya yang belum pernah mabuk. Ya memang nggak pernah nyobain minuman beralkohol. Nah, itu. Kemudian diutamakan non muslim karena non muslim itu boleh-boleh saja minum non alkohol. Jadi itu menjadi standar apakah itu memabukkan atau tidak. Begitu. Ya, jadi yang dites itu bukan orang yang udah biasa minum khamr. Kalau di sini kan memang adatnya ya, minuman sebelum makan itu kan biasanya pakai khamr mereka, walaupun cuma berapa persen. Dan di MUI selama itu 1% itu tidak haram menurut mereka. Gitu. Saya ada obat-obat mengandung alkohol 100%. Dan ingat, tidak semua alkohol khamr. Tapi tidak semua khamr walaupun tidak ada alkoholnya itu jadi halal. Nah, ini banyak nih minuman-minuman. Saya pernah dijapri sama salah satu jamaah Baitul Najnah. Kenapa? Karena ya kebetulan saya nggak Facebookan lagi. Karena dia menemukan teman-teman dia di pengajian, fotonya pas acara. Kalau di sini ada namanya wine mark. Ada namanya pasar yang dibuka sebelum Natal. Mungkin di Paris juga ada ya. Nah itu teman-temannya itu moto pakai apa? Pakai botol yang ada tulisannya. Dia tahu itu khamr, dia tahu itu di toko khamr, tapi tulisannya nol alkohol. Dan sangat bangganya mereka foto di-share ke Facebook. Jadi mungkin menganggap itu artinya tidak haram karena tidak alkohol. Nah, itu mungkin yang belum tahu atau tidak mau tahu, saya nggak tahu ya. Kan tadi saya bilang, tidak semua yang khamr itu harus beralkohol. Ya. Kalau memang di minuman itu memabukkan walaupun tidak ada alkoholnya ya jadi haram gitu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Gimana kira-kira jelas, Teh? Alhamdulillah sangat jelas Ustazah. Nanti kalau ada pertanyaan masih tertulis kirim aja ke saya. Nanti saya jawab dengan tertulis. Ya. Nah, itu baru saya mau bilang itu Ustazah, karena di sini sudah 13 ya, sudah zuhur. Sudah masuk waktu zuhur, insya Allah kita sudahi dulu, dan pertanyaan yang belum tersampaikan insya Allah nanti akan di voice note mungkin ya Ustazah, saya kirim ke WA Ustazah. Nanti saya jawabnya dengan voice note juga begitu. Ya, baik. Ustazah, mohon diberi sedikit kesimpulan, kemudian ditutup dengan doa untuk kami yang sedang milad hari ini, kemudian juga untuk teman-teman yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan yang terbaik, terutama untuk suaminya Unifira yang baru selesai operasi hari Selasa yang lalu. Ya, silakan Ustaz. Ya, oke. Saya kira untuk kesimpulan ini semuanya sudah tertulis di sini. Ya, alhamdulillah, senang sekali, alhamdulillah bisa sharing ilmu ini. Ya, harapan kita mudah-mudahan yang pertama kita butuh pahala ya, dan yang kedua tentunya kita butuh ilmu sebagai penuntun hidup kita. Ya, nah ini jelas bahwasanya kenapa kita harus menghindari makanan haram ini ya, karena itu merupakan godaan setan. Kemudian juga ya, kalau kita ingin tujuan kita masa depan kita ke surga, tentu kita harus menghindari makanan haram.
Dan tentunya semua yang diharamkan oleh Allah itu ada hikmahnya. Yang dihalalkan oleh Allah juga ada hikmahnya. Nah, kita sebagai muslim, walaupun hikmahnya mungkin belum diketahui, ya kita sebagai muslim taat saja. Ya, Islam itu kan artinya taat, taat dan patuh saja. Ya, kemudian tadi, ya apa-apa yang perlu diperhatikan, ya untuk kita, ya tadi ini inti-intinya, ya harus juga kita perhatikan. Bahwasanya sebetulnya jangan mempersulit diri, jangan merasa hidup kita sulit. Ya Allah, ya Rahman, yang halal itu jauh lebih banyak, ya. Jadi masih bisa kita memilih. Kita nggak hidup di hutan, kita hidup di kota lagi, kota Paris lagi ya, kota besar, banyak pilihan. Ya hidup itu pilihan, ya kan An-Najdain. Allah memberikan kita dua jalan, terserah kita memilih yang mana. Mau yang milih yang ini apa yang ini ya. Semua pilihan dari kita. Sekarang saya memberikan ini, memberikan ilmunya gitu. Tapi yang mempraktikkan teman-teman, yang memilih adalah teman-teman. Saya tidak bisa memaksakan ya, untuk percaya dengan saya saja saya tidak bisa memaksakan ya, apalagi mengamalkan apa yang tadi dipelajari. Kemudian sebetulnya halal dan haram mudah sekali dikenali. Ingat itu, yang mudah sekali dikenali. Kalaupun ada sesuatu yang syubhat, itu sebetulnya mungkin karena kita nggak tahu. Kan syubhat itu adalah subjektif, tergantung orangnya. Ya, jadi Allah kan yuridullahu bikumul yusra. Masih ingat ayatnya? Wala yuridukumul usra. Allah ingin kita mudah. Ya, jadi kadang-kadang kita yang mempersulit. Ya, kemudian kalau ada ikhtilaf itu wajar. Karena apa? Karena dalam penetapan halal dan haramnya di antara ulama juga ada ikhtilaf. Tapi sekali lagi yang ittifaq itu jauh lebih banyak. Ya, oke. Kemudian apalagi tadi kesimpulan selanjutnya mengenai kriteria. Nah itu juga sangat penting sekali. Ya, diingat bahwasanya kriteria itu tidak hanya zatnya yang menjadi haram, tapi juga sumbernya. Tapi karena kita belajar fikihnya fikih makanan, yang kita bahas zatnya, bukan kita bahas sumbernya. Dan ini saja Masya Allah kalau sampai terakhir tadi kita bahas, hebat ya. Karena biasanya cuma satu sub, tapi karena saya dikasih waktu 1 kali, ya udah insya Allah teman-teman bisa makan semuanya. Ya, mudah-mudahan paham semuanya. Dan kenapa setiap materi saya selalu bikin slide, selalu. Setiap kajian selalu bikin, supaya apa? Supaya teman-teman bisa baca sebelum kajian dan bisa baca sesudahnya. Namanya manusia apa sih artinya manusia? Insanas, ya lupa. Ya, jadi diikat dengan tulisan itu. Ya, nah ini kriteria-kriteria ini ya, tolong diperhatikan dan diingat sesuatu yang halal dan haram itu mudah dikenal. Jadi tinggal kita milihnya saja, gitu ya. Oke, Allahu a'lam bishawab. Mengenai tips-tipsnya tadi, saya kira sudah jelas ya kalimatnya. Nah, sekarang tinggal kita sudah belajar, kita sudah pahami, tinggal jangan sampai ilmu kita di awang-awang saja ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan jadi bermanfaat dan makan minum kita menjadi ibadah, bukan sekedar kenyang, bukan sekedar ini, tapi juga ibadah ya. Dan ibadah kita semuanya sekecil apapun aktivitas yang kita lakukan itu akan menjadi ibadah ya. Jadi ibadah itu seperti akan mendapatkan pahala, apalagi sampai kita menghindari hal-hal yang haram. Ya, sekali lagi Allahu a'lam bishawab. Semuanya kalau ada yang benar semuanya dari Allah, yang salah tentunya dari saya pribadi. Mohon maaf kalau dalam perkata saya atau dalam menjawab tadi terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Untuk yang bertanya silahkan. Baik yang hari ini sudah ada pertanyaan mau tambah lagi silahkan. Nah, insya Allah kalau saya bisa jawab saya jawab. Kalau nggak bisa jawab jangan kecewa. Ya saya manusia, ilmu saya juga terbatas ya, dan saya nggak mau yang saya ragu-ragu saya jawab ya, gitu karena tanggung jawabnya di akhirat ya, gitu. Allahu a'lam bishawab. Ya, silahkan. Ya, alhamdulillah mungkin bisa dipandu untuk doa bersama, Oh iya, Ustazah. untuk doa. Ya. Doa secara umum saja ya, karena waktunya juga. Marilah kita membacakan doa khususnya untuk komunitas kita, majelis kita, Masya Allah, majelis Ar-Rodoh. Ar-Rodoh itu artinya taman. Ya, mudah-mudahan rodohnya sekarang di dunia menjadi rodohnya di kubur kita nanti. Kita selalu berdoa rodoh min riyadil jannah. Mudah-mudahan taman kita sekarang rodoh di dunia menjadi jannah dan juga di akhirat nanti menjadi jannah. Dan mudah-mudahan kita istiqomah.
karena istiqomah itu yang sulit. Ya mudah-mudahan terus hadir kajian ya, terus istiqomah.